Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1811. Perangkap. 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Ling Han telah kehilangan semua rasa waktu, dan hanya merasa bahwa dia telah menunggu selama beberapa ribu atau puluhan ribu tahun dalam keadaan ini, tetapi hati Dao-nya tidak goyah sedikit pun. Itu karena dia telah menemukan sesuatu yang berarti. Meningkatkan apresiasinya terhadap peraturan Dao. Dia belum maju ke tahap puncak pesangon kedua kan? Kemudian, dia akan melanjutkan apresiasi terhadap Dao. Sebelumnya, dia juga pernah mengalami kehilangan kelima inderanya, tetapi kedua pengalaman itu berbeda. Pada saat itu, dia tidak bisa masuk ke menara hitam, tetapi dia masih bisa menggunakan semua teknik di tubuhnya. Namun, kali ini, indera surgawinya tampaknya telah terputus atau terhalang di area tertentu di dalam pikirannya. Tetapi dalam kondisi seperti itu, dia bisa mengesampingkan hal lain dan fokus untuk memahami Dao. Namun, mau tidak mau, perasaan seperti kekosongan dan kesepian mulai menyebar, merusaknya dan menguji hati Dao-nya, dan ingin mengguncangnya dan menyeretnya ke dalam jurang kegelapan. Di dunia kultivasi, ini disebut rintangan karma. Semua orang akan menghadapi ini. Satu-satunya perbedaan adalah apakah itu lebih kuat atau lebih lemah. Dalam kondisi normal, kebanyakan orang bisa menanggungnya, tetapi dalam situasi ekstrim seperti itu benar-benar terlalu sulit. Ling Han menjaga hati dan jiwanya dengan kuat, fokus untuk memahami Dao. Siapa yang peduli apa yang Anda atau apa yang Anda lakukan, hati saya condong ke arah Dao, dan obsesi saya tidak akan berubah. Tidak jelas berapa lama waktu telah berlalu. Dia hanya merasa seolah-olah telah menemui kemacetan, batas maksimal dari regulasi. Sebuah pencerahan muncul dalam dirinya. Dia telah mencapai tahap puncak pesangon kedua. Dia sudah lama mencapai batasnya di bidang origin power, dan sekarang pemahamannya juga telah mencapai level itu. Kemudian, selanjutnya adalah menerobos. Jika dia tidak menerobos, dia tidak akan maju 1 inci lebih jauh. Anak muda, Anda telah melewati teks. Sebuah suara terdengar di telinga Ling Han. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya kembali normal, dan dia telah kembali ke kamar batu itu dari sebelumnya. Sosok cahaya bayangan itu berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, tanpa ekspresi. Ling Han menunjukkan ekspresi kegembiraan yang tercengang. Awalnya, dia mungkin membutuhkan 100 tahun untuk mencapai tahap puncak pesangon kedua kecuali dia terus mengkonsumsi obat-obatan surgawi tanpa henti, meningkatkan apresiasinya terhadap peraturan. Selanjutnya, ini masih mempertimbangkan bahwa dia memiliki pohon reinkarnasi, dan memiliki 2 kekuatan sumber langit dan bumi di dalam tubuhnya. Tapi sekarang, dia benar-benar telah mencapai level ini dengan 1 langkah. Tetap saja, berapa lama waktu telah berlalu, pertanyaan ini baru saja muncul di hatinya, dan dia melihat salah satu dinding kamar batu tiba-tiba terbuka. Sesosok dengan cepat melesat keluar. Sua, pedangki tersapu, menebas Ling Han dengan liar. Kamu penjahat gila, mati. Ini adalah wanita cantik yang menakjubkan. Namun, pada saat ini, wajahnya tertutup es yang suram. Siapa lagi selain Zihe Bingyun? Serangan ini sangat menakutkan. Saat pedangki menari, bahkan Dao yang hebat pun gemetar. Alis Ling Han berkerut menjadi kerutan. Wanita ini juga datang ke sini, sungguh kebetulan yang hebat, niat membunuhnya berkobar. Dia benar-benar tidak memiliki sedikit pun kesukaan pada Zihe Bingyun. Hanya untuk melampiaskan amarahnya, dia rela melakukan pembunuhan. Dia benar-benar sangat dimanjakan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak berani membunuhnya? Sosok Ling Han melompat keluar. Tangannya mengepal. 2 kekuatan sumber agung surga dan bumi beredar pada saat yang bersamaan.
satu tinju sangat panas, sementara yang lain sedingin es, membentuk dua ekstremitas saat mereka meledak ke arah Zihe Bingyun. Peng, 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 keduanya bentrok dalam pertukaran pukulan. Jelas bahwa Zihe Bingyun juga memperoleh manfaat besar di tempat ini, setelah maju dari tahap awal pesangon ketiga ke tahap puncak pesangon ketiga. Dalam hal kecakapan pertempuran, dia masih menguasai Ling Han sepenuhnya. Namun, karena fisik Ling Han yang tangguh, masih merupakan masalah besar baginya untuk menyakitinya. Penjahat keji, aku tidak ingin apa-apa selain melahap dagingmu dan meminum darahmu, Zihe Bingyun menegur dengan keras bahkan saat dia memberikan serangan terhadapnya. Matanya yang indah melebar seolah-olah dia telah mengalami kekejaman besar, dan dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas. Ling Han tidak bisa membantu tetapi menjadi terdiam. Siapa yang pertama kali meremehkan yang lain, dia ingin melemparkan teguran keras kembali, tetapi hatinya tiba-tiba mengepal. Bagaimana bisa begitu kebetulan, bukan orang lain yang datang, tapi pasti Zihe Bingyun. Tes yang diberikan oleh sosok cahaya bayangan itu adalah ujian dari Dao Heart-nya. Dia tidak bisa mengeluarkan suara, tetapi bagaimana jika yang disebut lulus sebelumnya hanyalah bagian lain dari ujian? Dengan pemikiran seperti itu, Ling Han segera menemukan apa yang salah. Meskipun sumber air Suanyin dan api 9 surga sangat kuat, mereka tidak memiliki udara mulia tertinggi seperti itu dari kekuatan sumber langit dan bumi. Selanjutnya, dia masih tidak dapat merasakan menara hitam. Awalnya, ini seharusnya menjadi hal pertama yang dia sadari. Tetapi dia dipenuhi dengan kegembiraan yang tercengang sebelumnya, dan mendengar bahwa dia telah lulus yang diikuti oleh Zihe Bingyun yang menyerbu keluar. Semuanya terjadi sekaligus, dan dia tidak diberi waktu sedikitpun untuk berpikir sama sekali. Ini masih bagian dari ujian. Jika ada yang ceroboh dan mengabaikannya, dia pasti akan jatuh ke dalam perangkap. Dengan penemuan seperti ini, secara alami tidak mungkin bagi Ling Han untuk berbicara. Dia hanya mengedarkan kekuatan penuhnya dan melancarkan serangan yang kuat terhadap Zihe Bingyun. Pada saat ini, ia juga menemukan bahwa meskipun fisiknya sangat kuat, itu belum mencapai tingkat setelah ditempa oleh gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Jelas, ada beberapa teknik misterius yang meniru kondisinya. Tetapi masalahnya adalah apakah itu gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, air sumber Suanyin, atau api 9 surga, semuanya terlalu bermutu tinggi. Dua adalah kekuatan sumber langit dan bumi yang hebat, dan yang lainnya telah diciptakan melalui penggabungan sejumlah besar teknik tingkat Raja Surgawi. Jadi bagaimana mereka bisa ditiru? Sangat mungkin bahwa ini adalah sekte tingkat Raja Surgawi kuno. Tetapi bahkan jika teknik ini telah ditetapkan oleh Raja Surgawi, bagaimana mungkin teknik yang telah ditinggalkan dengan sempurna meniru 3 objek tingkat Raja Surgawi yang hebat dengan penciptanya? Sekarang hilang, itu benar-benar akan menjadi lelucon. Jadi, jika dia menyelidiki dengan cermat, sebenarnya ada banyak celah dalam masalah ini. Karena itu masalahnya, lalu bisakah aku menjadi lebih kuat, pikir Ling Han? Saya tidak memutus tingkat duniawi, saya membagi tingkat jiwa. Boom, dia langsung melepaskan serangan yang sangat kuat. Satu serangan menghancurkan, dan Zihe Bingyun hancur berkeping-keping, dan berubah menjadi titik cahaya yang berangsur-angsur menghilang. Tidak buruk, itu masih suara sosok bayangan dari sebelumnya yang terdengar di telinga Ling Han. Adegan di depan matanya tampaknya telah sedikit berubah, tetapi perubahannya terlalu cepat. Jika bukan karena fakta bahwa indera Ling Han sangat tajam, dia tidak mungkin bisa mendeteksi perubahan itu. Dia terhubung ke menara hitam pada saat pertama, dan ketika dia menemukan bahwa dia bisa, dia segera santai. Kali ini, dia benar-benar lulus ujian. Dia merasakan kondisi tubuh fisiknya. Perjalanan waktu dapat disimpulkan dari perubahan kecil dalam tubuh fisik. Hanya butuh sesaat, dan dia segera menunjukkan ekspresi terkejut. Itu karena hanya beberapa napas yang telah berlalu. Itu hanya waktu untuk beberapa napas, dan dia telah maju dari tahap tengah pesangon kedua ke tahap puncak pesangon kedua. Ini, praktis merupakan keajaiban. Jadi inikah kekuatan Raja Surgawi? Dia memiliki kesadaran fajar. Daripada menyebut ini ujian,
akan lebih tepat untuk menyebutnya keberuntungan ketika sekte tingkat Raja Surgawi ini masih ada. Tempat ini jelas bukan tempat yang bisa dikunjungi siapapun sesuka mereka. Sebaliknya, hanya murid inti yang telah melalui seleksi yang cermat dan teliti yang akan memenuhi syarat. Ini seperti menyesap teh reinkarnasi, yang mirip dengan bangun dari tidur 100 kehidupan kemudian. Ascending Dragon Palace, tidak heran. Ini memang tempat yang akan membantu naga tersembunyi naik ke surga. Kamu telah mengerti. Sosok cahaya bayangan itu mengangguk. Ini memang ujian, tapi juga peluang. Apakah Anda dapat memahaminya tergantung pada apakah hati Dao Anda teguh atau sebaliknya. Namun, setiap orang hanya memiliki kesempatan seperti ini sekali seumur hidup. Selanjutnya, itu hanya terbatas pada Severing Mundane Tier. Kalau tidak, roh itu akan mengalami cedera fatal. Itu hanya akan merugikan dan tidak menguntungkan sama sekali. Bahkan Raja Surgawi tidak bisa berbuat apa-apa. Ling Han penasaran dan bertanya, "Saya telah selamat dari kesendirian dan menjaga hati Dao saya. Jadi saya telah mendapatkan keberuntungan ini. Tetapi jika saya tidak dapat melewati ujian berikutnya, Zihe Bingyun palsu itu sebenarnya adalah ujian yang sebenarnya, dan bisa juga disebut jebakan." Sosok cahaya bayangan tidak menunjukkan emosi, dan dengan dingin menjawab, "Kalau begitu kamu tidak akan bisa masuk ke suatu tempat dan mencari peluang lain yang lebih besar." "Kesempatan apa?" Ling Han bertanya. Chapter 1812. Pertemuan. Sosok bayangan tidak menjawab, dan hanya mengarahkan jari ke Ling Han. Weng, Ling Han merasakan penglihatannya kabur, dan ruang di mana dia berada melengkung. Ketika semuanya sudah stabil, dia sudah muncul di lokasi yang berbeda. Ini adalah hutan pohon persik, dan tidak jelas seberapa jauh jaraknya. Saat ini, bunga-bunga montok yang menutupi pepohonan semuanya bermekaran dengan liar, menciptakan karpet merah muda. Aroma harum tercium di udara, menyegarkan hati dan jiwa. Di alam surgawi, semua tanaman akan berevolusi menuju aspek ukuran. Biasanya, mereka akan menjadi pohon raksasa yang tingginya beberapa puluh ribu meter, dan ini hanya bisa dianggap sebagai ketinggian normal pada saat itu. Raksasa sebenarnya setinggi jutaan meter. Tapi di tempat ini, ukuran pohon persik sangat normal. Tingginya hanya sekitar 6 meter, dan dengan kelopak yang jatuh dan menutupi tanah sepenuhnya, mereka menyajikan pemandangan yang sangat indah. Ling Han pertama kali merasakan kondisi fisiknya sendiri, dan memastikan bahwa ini adalah lokasi yang sebenarnya. Kemudian, dia melangkah maju. Dia tidak memiliki tujuan dalam pikirannya, dan hanya berjalan santai. Tidak mungkin dia bisa membedakan arah di tempat ini. Setelah berjalan beberapa saat, dia berhenti. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia terus berjalan seperti ini, dia tidak akan pernah bisa keluar dari sini dalam kekekalan. Sosok bayangan itu mengatakan bahwa dengan lulus ujian kedua, dia akan bisa mendapatkan akses ke tempat keberuntungan lainnya. Apakah ini itu? Keberuntungan besar secara alami tidak dapat diberikan kepada seseorang secara cuma-cuma. Ini adalah ujian. Ling Han melayang ke langit, dan matanya berkeliaran di sekelilingnya. Namun, yang bisa dilihatnya hanyalah hamparan luas pohon persik. Mereka menjadi karpet merah muda, seolah-olah ini adalah dunia pohon persik. Matanya sedikit terangkat. Meskipun pohon persik tumbuh sangat rapat, sesuatu yang berbeda tiba-tiba muncul di depan. Salah satu pohon persik telah membungkuk ke satu sisi. Awalnya semuanya seragam dan rapi, dan tiba-tiba ada yang bengkok. Ini mungkin akan mendorong seseorang dengan gangguan obsesif-kompulsif sampai mati. Ling Han membumbung tinggi, dan dengan titik itu sebagai pusatnya, dia segera menemukan pohon persik lain yang tumbuh bengkok. Dia terus menemukan anomali ini. Sosoknya melonjak, tetapi 2 hari penuh telah berlalu, dan dia masih berputar-putar di hutan pohon persik yang sepertinya tidak ada habisnya. Tunggu, tidak. Ling Han menggelengkan kepalanya.
Jalan untuk pergi, atau lebih tepatnya jalan menuju lokasi keberuntungan itu tidak mungkin sesederhana ini. Sosoknya turun, dan dia duduk dalam posisi bersila. Jalan yang dia lalui sebelumnya muncul di benaknya. Ketika seseorang telah mencapai ketinggian yang dia miliki, setiap jalan yang dia lalui secara alami akan tertulis dalam ingatannya. Segera, peta rute menyebar di mata pikirannya. Kompleksitas rute itu mengejutkan. Pasti ada ritmenya, Ling Han berkata pada dirinya sendiri. Dia berpikir sebentar, lalu langsung masuk ke menara hitam, dan memulai perhitungannya di bawah pohon reinkarnasi. Hanya sehari kemudian, matanya terbuka, dan dia tersenyum. Dia yakin bahwa dia telah menemukan jalan yang benar. Suami, The Heavenly Phoenix Divine Maiden berjalan mendekat. Saat ini, dia adalah satu-satunya yang tersisa di menara hitam. Bahkan si penjilat, Kaisar Iblis Asura, telah dilemparkan oleh Ling Han ke kota sekunder kota bulan hitam, jadi dia secara alami bosan dan damai. Ling Han menghiburnya untuk sementara waktu. Itu tidak bisa dihindari. Dia belum maju ke tingkat duniawi yang memutuskan, jadi tidak mungkin dia bisa berjalan-jalan di alam misteri naga tersembunyi. Setelah keluar dari menara hitam, Ling Han melangkah maju. Dia memiliki kartu di lengan bajunya. Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat sosok elegan berbaju merah di depannya. Bagian belakangnya sangat indah, dan pasti bisa dianggap sebagai ciptaan paling indah oleh para dewa. Istri, dia segera memanggil. Permaisuri berhenti, dan berbalik. Senyum cerah muncul di wajahnya yang bangga dan sangat cantik, langsung menyebabkan hutan pohon persik ini menjadi pucat. Dengan kecantikannya yang sempurna di sana, apapun akan tampak pucat jika dibandingkan. Ling Han berjalan mendekat, sementara permaisuri mendekatinya. Mereka berdua berpelukan, dan merasa bahwa meskipun mereka baru berpisah beberapa hari, rasanya seperti mereka telah berpisah seumur hidup. Dalam arti tertentu, memang begitu. Perasaan surgawi mereka telah terputus melalui beberapa cara, dan waktu telah diabaikan. Mereka harus fokus untuk memahami Dao. Biasanya, mereka akan membutuhkan jutaan tahun untuk dapat menyelesaikan langkah ini. Jadi, meskipun tampaknya hanya beberapa saat, bagi semangat mereka, itu memang sudah berlangsung selama beberapa juta tahun. Sama seperti bagaimana mereka memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi. Meskipun dikatakan bahwa satu hari setara dengan 100 tahun, semangat mereka benar-benar telah berlalu selama 100 tahun. Ketidakhadiran membuat hati semakin dekat, dan keduanya segera berciuman dengan penuh gairah, ingin merasakan keakraban satu sama lain. Kamu tidak diizinkan meninggalkanku selama ini lagi, permaisuri berkata dengan nada yang sangat mendominasi saat dia mengangkat kepalanya. Ling Han dengan sungguh-sungguh berkata, jangan khawatir. Bahkan jika gunung dan lautan memisahkan kita, bahkan jika beberapa zaman berlalu, aku pasti akan menemukanmu lagi. Baru kemudian permaisuri mekar menjadi senyum yang indah, sangat indah. Mereka berdua berjalan, bergandengan tangan. Berbicara tentang masalah ini, itu benar-benar kebetulan. Permaisuri tidak menemukan jalan untuk meninggalkan tempat ini, tetapi kebetulan sedang berjalan di dekatnya. Dan dengan demikian Ling Han telah mendatanginya. Ini hanya bisa dianggap sebagai mereka berdua memiliki hubungan mental. Kemampuan pemahamannya mungkin tidak kalah dengan Ling Han, tapi tanpa bantuan pohon reinkarnasi, bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Keduanya berjalan lebih jauh, dan tidak terlalu banyak waktu berlalu ketika mereka melihat seorang wanita dengan sosok menawan muncul sekali lagi di depan mereka. Sosoknya hampir sempurna, tetapi jika dibandingkan dengan permaisuri, mereka masih benar-benar dua tipe yang berbeda. Permaisuri mendominasi dan mulia, dan bahkan melihat punggungnya sudah cukup untuk membuat hati seseorang dipenuhi dengan kekaguman, tidak menginginkan apapun selain berlutut di kakinya dan mempersembahkan pemujaan mereka yang rendah hati. Tapi wanita ini berbeda. Dia mengeluarkan getaran yang sangat menyihir. Setelah mengambil langkah, pinggulnya yang melebar akan bergoyang dengan lembut. Lengkungannya jelas tidak terlalu menonjol, tetapi karena pinggangnya yang ramping benar-benar terlalu ramping, lengkungan semacam ini tampak sangat dilebih-lebihkan.
Saat dia bergoyang ke kiri dan ke kanan, kain yang menutupi pinggulnya yang indah akan mengencang dan benar-benar membentuk satu sisipan asterisnya yang montok. Dia sangat menyihir, menyebabkan api seseorang segera menyala. Jenis kecantikan yang menggoda ini termasuk dalam kategori wanita yang benar-benar mempesona yang dapat, dengan sekali pandang, membuat pria berpikir tentang tempat tidur dan tanpa mengeluarkan biaya hanya untuk memiliki satu malam bersamanya. Tidak perlu melihat wajahnya, dan Ling Han segera berpikir bahwa ini benar-benar dunia yang sangat kecil, dan semuanya sangat kebetulan. Menyihir Maiden Rou. Suami, pergi, mata permaisuri segera berbinar. Dia sudah lama membuat keputusan. Jika dia bisa mengadilinya, maka dia akan melakukannya. Jika dia tidak berhasil, mereka hanya harus menculiknya dengan paksa. Tidak peduli apa, fisik pesona 9 revolusi ini tidak bisa dibiarkan jatuh ke tangan orang lain. Adapun apakah Bewitching Maiden Rou bersedia atau tidak, atau apa yang dia pikirkan, permaisuri tidak mengingatnya sama sekali. Setiap makhluk hidup di dunia hanyalah semut, dan dia adalah permaisuri yang mulia dan bermartabat. Jadi apa perlunya dia memperhatikan mereka? Berat, pergi, menara kecil benar-benar ikut-ikutan juga. Pergilah adikmu, jika kalian ingin pergi, pergi saja. Ling Han bertekad untuk tidak menyerah. Meskipun wanita cantik menyenangkan mata, jika dia menikahi mereka, itu jelas bukan kasus yang lebih meriah. Dia merasa bahwa kasih sayangnya sudah cukup terbentang pada kekasih di sisinya, jadi bagaimana dia bisa menanggung lebih banyak hutang asmara di depan mereka? Bewitching Maiden Rou juga merasakan kehadiran mereka. Dengan betapa sensitifnya indera surgawi mereka, tidak perlu baginya untuk melihat mereka dengan matanya sendiri. Sepotong kewaspadaan segera muncul di tatapannya. Ling Han dan permaisuri terlalu kuat, dan dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri di sini. Jika mereka berencana menggunakan kekuatan untuk melawannya, dia pasti berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jadi kalian berdua, sihir Maiden Rou tersenyum indah. Bahkan jika dia bertarung, dia masih akan tersenyum lembut dan cerah seperti ini. Sekte kemurnian mengolah teknik pesona, dan bahkan jika mereka mati, mereka bertekad untuk mati dengan senyuman. Panggil aku kakak perempuan, sang permaisuri menuntut dengan tidak senang. Sihir Maiden Rou tidak bisa menahan rasa malu, dan senyumnya menjadi sedikit canggung saat dia berkata, adik perempuan ini benar-benar, matanya menyapu permaisuri, dan mulut cerinya tiba-tiba menganga lebar. Ditambah dengan ekspresinya yang halus dan mempesona, itu akan membuat pria memikirkan pikiran tidak senonoh tertentu saat mereka ingin memasukkan sesuatu ke dalam mulut kecilnya, dan mengisinya sampai penuh. Bagaimana mungkin ada wanita yang begitu cantik di dunia ini? Chapter 1813. Begitu banyak orang, wanita cantik semuanya sombong. Terutama kecantikan menggoda yang luar biasa seperti Bewitching Maiden Rou, yang yakin tidak ada yang bisa menandinginya. Itu praktis fantasi baginya untuk mengakui bahwa kecantikannya lebih rendah dari wanita lain. Tetapi ketika dia melihat permaisuri, Bewitching Maiden Rou tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa yang terakhir memang jauh lebih cantik daripada dia. Itu bukan hanya sedikit lebih cantik darinya, tetapi kemenangan yang menghancurkan, dan dia bahkan tidak bisa menemukan alasan sedikit pun seperti payudaranya tidak seindah miliknya, pinggulnya tidak melebar seperti miliknya, atau pinggangnya tidak ramping seperti miliknya. Segala sesuatu dari permaisuri adalah kesempurnaan itu sendiri. Selanjutnya, sikapnya benar-benar terlalu kuat. Dia sama mulianya dengan gadis suci yang hanya bisa dikagumi orang lain dari jauh tetapi tidak berani melakukan penistaan. Kakak, kakak, sihir Maiden Rou tanpa sadar memanggil, tapi saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia buru-buru menutup mulutnya. Bagaimana dia bisa berkompromi? Permaisuri mengangguk dan berkata, karena kamu telah memanggilku kakak perempuanmu, kamu adalah anggota klan Ling mulai sekarang dan seterusnya. Hei, kamu berbicara sendiri di sini kan? Sihir Maiden Rou buru-buru melambaikan tangan dalam penyangkalan, dan memprotes, Nona, panggil kakak. Permaisuri mengoreksi.
Sihir Maiden Row tidak bisa membantu tetapi menjadi terdiam. Bahkan jika kamu secantik peri, kamu tidak bisa tidak masuk akal. Ling Han tertawa dan berkata, "Permisi, permisi." Pada awalnya, Bewitching Maiden Row sangat waspada terhadap mereka berdua, dan sekarang dia semakin terintimidasi oleh kecantikan permaisuri yang luar biasa, jadi dia secara alami tidak mau bepergian dengan mereka. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia bergerak untuk menyingkir. Ling Han menarik permaisuri bersamanya, sementara yang terakhir mengeluh, "Suamiku, dia adalah fisik pesona 9 revolusi, dia tidak dapat diizinkan untuk memberi manfaat bagi orang lain." Dengan sikapnya yang mendominasi, kata-kata ini tidak diucapkan dengan lembut, tetapi cukup keras untuk didengar oleh perawan penyihir Row dengan jelas. Sihir Maiden Row hampir tersandung dan jatuh ke tanah, wajahnya yang cantik berkedut sedikit. Pada titik ini, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia katakan. Ling Han hanya menawarkan tawa kering ke arahnya, dan menarik permaisuri menjauh darinya. Ba *** ngan. Menyihir Maiden Row tidak bisa membantu tetapi meludahkan. Apa hubungannya denganku? Ling Han merasa dirugikan. Dia tidak punya ide sama sekali, jadi mengapa dia yang menjadi ba *** ngan sekarang? Kamu Bewitching Maiden, percaya atau tidak, aku akan memukul punggungmu. Pikiran ini melintas di benaknya, dan dia hanya bisa mendesis. Tanpa disadari, dia kembali terpengaruh oleh teknik pesona gadis penyihir ini. Pesona Bewitching Maiden Row ini memang lebih rendah dari ratu, tetapi memiliki pengaruh yang tak terlihat. Setiap kali dia melihatnya, kontrol dirinya akan sedikit melemah. Setan, dia benar-benar iblis. Pada awalnya, Ling Han ingin memperbaiki namanya sendiri, namun sekarang dia kehilangan minat untuk berbicara. Dia hanya menarik permaisuri dan berjalan pergi. Melihat mereka berjalan semakin jauh, hati Bewitching Maiden Row sedikit bergerak. Dia sudah berjalan berputar-putar di sekitar tempat ini selama lebih dari 3 hari, tetapi masih belum menemukan cara untuk pergi. Meskipun umur celestial tidak terbatas, waktu juga tidak bisa disia-siakan untuk hal seperti ini. Selain itu, alam misteri naga tersembunyi akan terbuka selama sekitar 10 tahun. Pada saat itu, gunung berapi itu akan kembali normal, dan tempat ini akan kembali menjadi tempat yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia secara naluriah berpikir bahwa Ling Han dan permaisuri telah menemukan jalan keluar. Meskipun dia berpikir bahwa deduksi semacam ini sedikit gegabah, karena dia tidak dapat menemukan jalan keluarnya sendiri, mengapa dia tidak mengikuti orang lain? Dengan pemikiran seperti itu, dia mengikuti di belakang Ling Han dan permaisuri, menjaga jarak. Namun, dengan seberapa luas indera keilahiannya bisa terbentang, itu pasti tidak mungkin baginya untuk kehilangan jejak mereka. Setengah hari kemudian, seseorang tiba-tiba berjalan keluar dari sisi miring. "Yi, Peri Row," orang itu memanggil dengan kejutan yang menyenangkan. Orang ini adalah Bei Yu Xiong. Sihir Maiden Row mengangguk pada yang lain. Tujuan dari sekte kemurnian adalah bahwa apapun yang bisa diselesaikan secara lisan pasti tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan. Namun, kakinya tidak berhenti bergerak. Jika dia berhenti, Ling Han dan permaisuri mungkin bisa keluar dari jangkauan akal sehatnya. Bei Yu Xiong buru-buru mengikuti. Dihadapkan dengan kecantikan menggoda yang begitu indah seperti Bewitching Maiden Row, mungkin tidak ada orang yang bisa mempertahankan hati batu dan menjadi marah. Itu benar-benar sangat kebetulan. Tidak lama kemudian, mereka menabrak orang lain. Kali ini, Lin Fang. Dia juga telah lulus tes sebelumnya, dan berhasil masuk ke tempat ini. Tetapi semakin dia berjalan, semakin dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Sekarang setelah dia bertemu yang lain, dia segera merasakan antusiasme yang datang dari bertemu teman-teman lama di tempat asing, dan berjalan bersama mereka. Kemudian, mereka bertemu Qian Zhao Tian, serta Teng Sen. Jumlah mereka menjadi lebih besar dan lebih besar. Ling Han menyadari bahwa semakin banyak orang mengikuti di belakangnya, tetapi tidak sengaja mengambil belokan yang salah. Dia yakin bahwa jika kesempatan yang ditakdirkan ini adalah miliknya, maka tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Dia sangat percaya diri, pikirannya menjadi semakin jernih. Setelah berjalan beberapa saat lebih lama,
cahaya tiba-tiba muncul di depannya, dan pohon persik muncul. Tidak aneh jika pohon persik berada di sini, tetapi yang ini sedikit berbeda karena tumbuh sendirian. Tidak ada satupun pohon persik di sekitarnya, dan pohon persik ini sudah sangat tua. Ada lubang tua yang cukup besar untuk dilewati seseorang di bagasi. Hanya sedikit lebih besar, dan seluruh pohon akan patah. Bahkan sekarang, itu hanya dihubungkan oleh sepotong kulit kayu, dan orang akan merasa khawatir hanya dengan melihatnya. Jadi ini tempatnya? Ling Han terkejut. Dari hasil perhitungannya, ini seharusnya menjadi garis akhir, atau di mana kekayaan besar itu berada. Tetapi dia tidak mengira bahwa itu adalah pohon persik lain di sini. Namun, yang ini jelas berbeda dari biasanya, yang merupakan bukti yang cukup bahwa perhitungannya benar. Namun, apa artinya ini? Luo Changfeng memegang peta di tangannya, tapi ini bukan peta biasa. Ada dua titik cahaya yang berkedip di peta. Yang satu tidak bergerak, sementara yang lain bergerak. Titik cahaya yang tidak bergerak adalah tujuannya, sedangkan titik cahaya lainnya mewakili lokasinya saat ini. Puluhan miliar tahun yang lalu, Tuan Sekte Master masuk ke tempat ini, dan menemukan batu sumber Dao Surgawi. Pada awalnya, dia ingin membawanya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa batu sumber Dao Surgawi telah menyatu menjadi satu dengan lingkungan tempat ini, dan dengan demikian melepaskan gagasan itu. Setelah bertahun-tahun, batu sumber Dao Surgawi telah berevolusi menjadi batu giok Dao Surgawi, dan inilah saatnya untuk mengambilnya. Tuan Sekte Guru sangat menyukai saya, dan telah menganugerahkan harta kepada saya sehingga saya dapat mengikuti petunjuknya. Kali ini, Heavenly Dao Jade pasti akan menjadi milikku. Namun, leluhur klan Ziyun juga memasuki tempat ini pada waktu itu, dan pertempuran sengit bahkan meletus antara dia dan Tuan Sekte demi logam surgawi, jadi dia harus tahu bahwa tempat ini berisi batu giok Dao Surgawi. Harta karun semacam ini tidak memiliki banyak manfaat bagi siapapun di atas Dividing Soul Tier. Dengan demikian, Tuan Sekte Master tidak pindah secara pribadi, melainkan mengirim saya sendiri untuk memasuki tempat ini. Ini adalah ujian bagi saya. Oleh karena itu, aku pasti harus mendapatkan Heavenly Dao Jade. Mata Luo Changfeng bersinar. The Heavenly Dao Jade dapat memperbaiki lubang apapun di Heavenly Dao, menebus ketidaksempurnaan sebelum Severing Mundane Tier, dan memungkinkan seseorang menjadi raja di antara raja. Dan bagi saya, Heavenly Dao Jade dapat memberi saya sedikit kesempatan untuk menjadi pesangon kelima. Pesan kelima, domain yang bahkan belum disentuh oleh Tuan Sekte. Bahkan tangan Luo Changfeng yang memegang peta sedikit gemetar. Pesangon kelima hanyalah mitos bahkan di antara pasukan tingkat Raja Surgawi. Hanya dengan melihat putra suci dan putri suci yang tak terhitung banyaknya, dari generasi ke generasi, siapa di antara mereka yang benar-benar mencapai pesangon kelima? Sejauh yang dia tahu, tidak satu pun, belum lagi putra suci dan putri suci biasa ini, bahkan di antara putra suci dan putri suci yang akhirnya menjadi Raja Surgawi, tak satu pun dari mereka telah mencapai pesangon kelima. Juga, ini adalah wilayah terlarang, dan bahkan Raja Surgawi harus melihat siapapun yang telah mencapainya. Tapi Heavenly Dao Jade bisa menentang alam dan mengubah nasib seseorang. Dia adalah seorang raja di antara raja-raja, jadi dia hanya perlu memperbaiki Heavenly Dao Jade, dan dia akan memenuhi syarat untuk menerobos ke pesangon kelima. Meskipun itu hanya berarti bahwa dia telah memperoleh kualifikasi, dan meningkatkan peluangnya sedikit, dan mungkin hanya meningkatkan peluangnya dari 0 menjadi 1 dalam 10.000, tetapi setidaknya sedikit harapan dapat terlihat. Satu-satunya hal yang harus aku khawatirkan adalah Zihe Bingyun. Dia juga pasti datang untuk Heavenly Dao Jade. Luo Changfeng bergumam sambil terus mempelajari peta. Dua titik cahaya di peta sudah saling tumpang tindih. Cahaya tiba-tiba muncul di depannya, dan ekspresi Luo Changfeng tiba-tiba menjadi sangat berwarna. F***K, mengapa ada begitu banyak orang? Chapter 1814. Semakin dekat. Luo Changfeng menganga kaget,
dan merasakan kepalanya sakit dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Set surga penyegel bunga persik ini, bagaimana kalian berhasil keluar? Dia memiliki peta yang telah diturunkan oleh Raja Surgawi, dan dapat melacak petunjuknya. Tetapi meskipun demikian, dia masih menghabiskan beberapa waktu. Tetapi kalian benar-benar berjalan secara acak, dan masih tiba lebih awal dari dia. Keadilan apa yang tersisa di dunia ini? Kalian bahkan lebih hebat dari Raja Surgawi. Jika satu atau dua dari mereka berhasil sampai ke sini, itu mungkin masih bisa dianggap sebagai keberuntungan atau kebetulan, tapi sekarang setidaknya ada selusin orang. Jadi apakah itu masih bisa dianggap kebetulan? Luo Changfeng menganga lebar, dan merasakan pusing melandanya, hampir ambruk ke tanah. Sua, bunga persik bergerak, dan sosok yang indah muncul. Itu adalah Zihe Bingyun. Ekspresinya tidak lebih baik dari Luo Changfeng. Pada awalnya, dia yakin dan percaya diri pada dirinya sendiri, tetapi sekarang ekspresinya menjadi sangat berwarna. Mulut ceri kecilnya menganga lebar saat dia melihat dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Sihir Maiden Rou, Bei Yu Xiong, dan yang lainnya semua berdiskusi dengan penuh semangat. Ini jelas bukan tempat biasa. Tempat terbuka yang luas, dan hanya ada pohon persik tua, ditambah dengan bagaimana sosok bayangan itu menyebutkan bahwa ada kekayaan besar yang tersembunyi di sini. Semua orang secara alami menaruh hati mereka padanya. Di mana kesempatan besar itu? Apakah itu pohon persik ini? Luo Changfeng menenangkan emosinya. Untungnya, Heavenly Dao Jade belum diambil, jadi tidak perlu khawatir. Dia melangkah maju, aura dominannya terlihat sepenuhnya, menyebabkan orang-orang di depannya tanpa sadar menyingkir untuk membiarkannya lewat. Awalnya, dia baru saja maju ke pesangon ketiga, tetapi dia sebelumnya telah memperoleh peningkatan besar, dan sekarang telah mencapai tahap puncak pesangon ketiga. Meskipun dia belum menembus ke pesangon keempat, dengan bakat alaminya sebagai raja di antara raja-raja, dia bahkan bisa mengalahkan tingkat raja di tahap puncak pesangon keempat. Di tempat ini, dia tak terkalahkan. Selain Zihe Bingyun, siapa yang berani bersaing dengannya? Pasti ada alasan mengapa dua raja surgawi yang agung hanya mengirim mereka berdua. Bisa jadi tidak ada alasan lain selain bagi mereka untuk bersaing satu sama lain. Adapun yang lain, mereka hanya latar belakang mereka. Sekarang dia telah mencapai tempat ini. Ling Han juga sedikit bingung karena dia sama sekali tidak tahu di mana seharusnya peluang besar itu. Melihat Luo Changfeng berjalan, sebuah pikiran melintas di hati Ling Han, dan dia mundur sedikit. Yang pertama adalah putra suci dari sekte tingkat Raja Surgawi, dan 3 Raja Surgawi telah bertarung dengan ganas di alam misteri naga tersembunyi sebelumnya, bersaing memperebutkan logam surgawi. Mungkin dia telah diberi pengarahan oleh Raja Surgawi, dan tahu bagaimana peluang besar itu harus diperoleh. Karena Ling Han tidak tahu, dia akan membiarkan pihak lain melakukan pekerjaan itu. Ketika Luo Changfeng melihat ini, seringai dingin tanpa sadar menyebar di wajahnya. Dia hanya berpikir bahwa Ling Han terintimidasi oleh auranya. Ini, di matanya, benar-benar normal. Bagaimana seorang raja hanya bisa menjadi tandingan bagi seorang raja di antara raja-raja? Dia adalah seorang kaisar tingkat. Di sisi lain, Zihe Bingyun juga berjalan dengan hati-hati, sikapnya menawan. Tapi Bei Yu Xiong, Qian Zhao Tian, dan yang lainnya semuanya tanpa sadar fokus pada dirinya di belakang. Sebuah gambar muncul di benak mereka. Sangat adil, sangat bulat. Zihe Bingyun menjadi sangat marah, dan ketika matanya melewati Ling Han, tangannya yang ramping tanpa sadar gemetar, dan niat membunuh yang kuat muncul di dalam dirinya. Namun, Heavenly Dao Jade terlalu penting. Itu melibatkan pertanyaan apakah dia akan mampu membuat tanda dalam sejarah, dan menjadi satu-satunya tingkat kaisar yang telah mencapai pesangon kelima dalam sejarah. Dengan demikian, segala sesuatu yang lain harus disisihkan untuk saat ini, dan mengambil Heavenly Dao Jade adalah prioritas utamanya. Dia tidak ikut campur, dan membiarkan Luo Changfeng melakukan apa yang dia mau. Bagaimanapun, itu masih cukup jauh dari waktu untuk memegang Heavenly Dao Jade sekarang. Luo Changfeng mengerahkan konsentrasi penuhnya. Dia yakin tidak ada yang berani mengganggunya saat ini. Segera,
Cahaya menakutkan bersinar dari lubang di pohon persik tua itu, dan tangga batu benar-benar muncul. Selanjutnya, mereka tidak turun, melainkan menuju ke atas ke langit. Tetapi ketika seseorang melihat setelah mundur beberapa langkah, jelas tidak ada tanda-tanda langkah batu di langit. Ini adalah teknik Raja Surgawi. Jika memutuskan tingkat duniawi seperti mereka dapat menguraikannya, bukankah Raja Surgawi harus menemukan sepotong tahu dan bunuh diri? Luo Changfeng menyeringai. Ini sebenarnya pembatasan. Jika seseorang mengungkapnya secara normal, itu akan memakan waktu setidaknya puluhan ribu tahun. Tetapi dia telah diajari oleh Raja Surgawi, jadi ini bukan masalah besar baginya. Matanya menyapu, sedikit bangga, tetapi ketika dia melihat permaisuri, napasnya tanpa sadar berhenti. Ini, bagaimana bisa ada keindahan yang begitu indah? Zihe Bingyun bergegas, ekspresinya sedingin es saat dia dengan dingin menegur, "Enyahlah." Dia tidak bergerak. Bahkan jika dia telah mencapai tahap puncak pesangon ketiga, dia masih tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa membunuh Ling Han dengan cepat dan Heavenly Dao Jade benar-benar terlalu penting. Dia pasti tidak ingin membuang waktu sedikit pun. Dia adalah orang pertama yang melompat ke lubang itu dan berjalan di tangga itu ke atas. Bagian belakangnya agak terlalu besar, mempengaruhi estetika. Di belakangnya, penilaian Ling Han terdengar, menyebabkan dia hampir tersandung dan jatuh. Mentolerir, Zihe Bingyun mencengkeram gagang pedangnya. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan membunuh Ling Han segera setelah dia mendapatkan Heavenly Dao Jade. Kali ini, dia siap dan membawa senjata yang sangat mematikan. Jelas tidak ada orang yang bisa menandinginya di Severing Mundane Tier. Hanya seseorang seperti Luo Changfeng, yang juga memiliki teknik Raja Surgawi, yang bisa menjadi satu-satunya saingan kuatnya. Baru sekarang Luo Changfeng sadar kembali. Meskipun permaisuri begitu cantik sehingga hatinya berdegup kencang, dan dia bertekad untuk menikahinya, dia masih dengan tegas memilih ambisi besarnya untuk menjadi seorang kaisar daripada seorang wanita cantik. Dia mengertakkan gigi dan masuk ke lubang pohon. Hanya ada satu Heavenly Dao Jade, dan jika gerakannya terlalu lambat, itu akan hilang. Meskipun hanya ada satu permaisuri, dia tidak akan terbang. Ling Han mencengkeram tangan permaisuri, dan mengikuti di belakang mereka ke dalam lubang pohon. Di belakang mereka, Bewiching Maiden Rou, Qian Zhao Tian, Teng Sen, dan yang lainnya masuk. Semuanya dijumlahkan berjumlah 14 orang. Tangga di lubang pohon mengarah ke atas. Pada awalnya, masih gelap di sekitar mereka, tetapi segera menjadi ruang putih. Jauh di langit, ada gunung yang diselimuti kabut, seperti wilayah surgawi. Zihe Bingyun memimpin, dan Luo Changfeng mengikuti di belakang. Ling Han dan permaisuri juga menggunakan teknik gerakan mereka, dan seolah-olah mereka sedang terbang. Di belakang mereka, yang lain semua berbaris ke dalam file panjang. Tidak lama kemudian, langkah-langkah telah berakhir, dan mereka telah tiba di gunung itu. Gunung ini sangat aneh. Basisnya tidak diketahui karena tidak memanjang ke bawah, dan ada awan yang bergulung-gulung, yang menghalangi pandangan, dan orang tidak dapat melihat garis besarnya dengan jelas. Pada saat ini, baik Luo Changfeng dan Zihe Bingyun berhenti. Mereka hanya mendengar detail telanjang dari Raja Surgawi. Ini adalah tempat yang berisi Heavenly Dao Jade, tapi di mana tepatnya Heavenly Dao Jade berada, mereka sebenarnya juga tidak tahu. Sekarang setelah mereka mencapai tempat ini, mereka berada di garis awal yang sama dengan yang lainnya. Apa sebenarnya peluang besar itu? Lin Fang bertanya. Dia juga sangat cantik, tetapi Bewiching Maiden Rou, Zihe Bingyun, dan permaisuri yang sangat cantik ada di sini, jadi dia tidak menonjol sedikit pun. Semua orang menggelengkan kepala. Mereka semua sangat berbakat, dan memiliki refleks yang gesit. Jadi mereka tidak masuk ke dalam jebakan, dan berhasil masuk ke sini. Sosok bayangan itu mengatakan bahwa ada peluang besar di sini, jadi hati semua orang secara alami tergoda. Tapi apa sebenarnya benda ini? Ling Han juga sangat penasaran. Pada awalnya, dia mengira Luo Changfeng dan Zihe Bingyun benar-benar baru saja tiba di tempat ini secara tidak sengaja.
Tetapi ketika dia melihat bagaimana mereka berdua berjalan-jalan dengan perasaan akrab, dia punya tebakan lain. Mereka datang demi kesempatan besar ini. Jika itu adalah sesuatu yang bisa membuat putra suci dan pewaris dari dua pasukan tingkat Raja Surgawi menyerbu, nilai dari kesempatan besar ini harus melebihi semua imajinasi. Mungkinkah itu Heavenly Dao Jade? Menara kecil tiba-tiba angkat bicara. Chapter 1815. Surgawi Dao Jade. Apa Surgawi Dao Jade? Ling Han buru-buru bertanya. Menara kecil berhenti sebentar, dan kemudian berkata, batu sumber Dao Surgawi berkembang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi batu giok yang berharga, juga dikenal sebagai batu giok yayasan, remedi jade. Jika seseorang memurnikannya di tingkat duniawi yang memutuskan, itu dapat menebus semua penyesalan yang telah dialaminya sebelumnya di jalur kultivasi, dan memungkinkan untuk mencapai kesempurnaan. Ling Han tercengang, dan bertanya, maksudmu bahkan jika mereka tidak maju dengan menyerang langit dan bumi, mereka juga bisa dengan paksa mengubahnya melalui Heavenly Dao Jade? Betul sekali. Menara kecil bergoyang, ini adalah versi anggukannya. Anda tidak perlu berpikir bahwa itu tidak adil. Batu sumber Dao Surgawi dibentuk oleh kekuatan sumber bumi, dan harus melalui banyak tahun perubahan untuk dapat berubah menjadi batu giok. Hanya satu yang mungkin bisa muncul setiap beberapa zaman di seluruh alam surgawi. Hanya satu yang akan muncul dalam beberapa zaman, yang bahkan lebih langka dari pohon reinkarnasi. Apapun yang melibatkan source power sangat luar biasa, bukan? Ling Han mengangguk, tetapi tidak terlalu mementingkannya. Dia telah mengolah setiap tingkat kultivasi dengan sempurna. Jadi, bahkan jika Heavenly Dao Jade jatuh ke tangan orang lain, itu hanya akan membuat mereka mampu menjadi setara dengannya. Namun, dia masih memiliki kekuatan sumber langit dan bumi seperti sumber air Suanyin dan api 9 surga, serta teknik luar biasa seperti gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Bahkan jika seseorang dapat berkultivasi dengan sempurna, dia juga tidak perlu takut. Ambil saja Luo Changfeng dan Zihe Bingyun sebagai contoh. Bukankah mereka juga telah mengembangkan setiap tingkat kultivasi dengan sempurna? Tapi jadi apa? Tunggu, itu tidak benar. Jika itu masalahnya, lalu mengapa Zihe Bingyun dan Luo Changfeng datang? Mereka berdua telah mengembangkan setiap tingkat kultivasi dengan sempurna, dan tidak ada yang harus mereka perbaiki. Menara kecil berpunuk, dan membalas, The Heavenly Dao Jade memiliki kegunaan lain, dan itu adalah jika Anda telah mengembangkan semua tingkat kultivasi Anda dengan kesempurnaan mutlak, maka itu mungkin dapat memberi Anda sepotong kesempatan untuk mencapai pesangon kelima. Apa? Ling Han benar-benar terkejut sekarang. Pesangon kelima, sebuah pencapaian yang bahkan Raja Surgawi yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa mengaguminya. Menurut anjing hitam besar, hanya jika seseorang telah mencapai pesangon kelima, dia akan memenuhi syarat untuk menjadi Raja Surgawi surga ke-9 atau tingkat yang mulia surgawi. Sejujurnya, meskipun Ling Han hanya mencapai 2 pesangon, dia merasa bahwa tingkat kesulitannya telah meningkat berkali-kali lipat dengan setiap serangan yang dia berikan, dan pesangon ketiga telah mendorongnya ke batasnya. Pesangon keempat jelas merupakan batasnya, tidak peduli apa, tidak mungkin dia bisa memberikan serangan kelima. Tapi sekarang, Heavenly Dao Jade memiliki sedikit kesempatan untuk membantunya memberikan serangan kelima. Ini sangat menakjubkan. Pesangon kelima, belum lagi melampaui semua Raja Surgawi, tapi jelas tidak ada masalah untuk melampaui 99% dari mereka. Dan dengan itu, nilai Heavenly Dao Jade langsung melonjak berkali-kali lipat. Jika bukan karena fakta bahwa benda ini hanya dapat disempurnakan di tingkat duniawi yang memutuskan, dijamin bahwa setiap Raja Surgawi pasti akan bertarung habis-habisan untuk itu. Kesadaran muncul di Ling Han. Tidak heran keturunan dari 2 pasukan tingkat Raja Surgawi telah muncul. Jika mereka datang demi mencapai pesangon kelima, maka itu bisa dimengerti. Aneh, mengapa kedua Raja Surgawi itu tidak mengambilnya sejak awal? Dia merenung. Pengembangan batu sumber Dao Surgawi membutuhkan kondisi yang sangat ketat. Karena cocok dengan lingkungan tempat ini, secara alami tidak bisa diambil dari sini.
Kalau tidak, itu hanya akan belum selesai, dan tidak memiliki nilai sedikit pun, jelas menara kecil. Ling Han mengangguk. Ini adalah salah satu alasannya. Selain itu, mungkin saja kedua Raja Surgawi yang agung tidak ingin memicu perang satu sama lain. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang hanya akan berguna untuk keturunan mereka. Jadi mereka membiarkan keturunannya bersaing satu sama lain untuk itu. Mereka seharusnya tidak selalu berpikir untuk meminta bantuan orang yang lebih tua. Bisakah kamu merasakan lokasi Heavenly Dao Jade? Ling Han bertanya, sedikit berharap. Tentu saja, menara kecil sangat bangga. Ling Han langsung senang. Sebelumnya, pasti Zihe Bingyun dan Luo Changfeng yang memimpin. Mereka tahu apa tujuan mereka dan di mana itu. Tapi sekarang, setidaknya dia tidak akan dirugikan. Kalau begitu mari kita bersaing secara adil. Ling Han mencengkeram tangan permaisuri dengan ringan, dan berkata, ayo pergi. Saat mereka berjalan, dia menjelaskan tentang Heavenly Dao Jade kepada permaisuri, dan kemudian bertanya pada Small Tower, berapa banyak orang yang bisa memurnikan Heavenly Dao Jade? Menara kecil merenung. Itu harus bergantung pada ukurannya, tetapi yang terbaik adalah tidak melebihi 2 orang. Meskipun Ling Han merasa agak disayangkan, Heavenly Dao Jade adalah barang yang sangat berharga, jadi akan sangat tidak masuk akal jika bisa disempurnakan oleh banyak orang. Semoga batu giok yang berharga ini cukup besar sehingga dia dan permaisuri dapat memanfaatkannya. Pimpin jalan, kata Ling Han. Itu terkandung di gunung ini. Bekerja keras untuk mencarinya. Jika Anda mendapatkannya, Anda beruntung, tetapi jika tidak, maka itu memang seharusnya terjadi, kata menara kecil, berpura-pura menjadi misteri. Ling Han mencibir, kamu mungkin juga tidak tahu lokasi pastinya, kan? Hal kecil ini, jika tidak tahu, bisa saja mengatakannya. Itu masih harus bertindak dengan sangat bangga. Saat ini, aku hanya bisa merasakan keberadaan Heavenly Dao Jade. Hanya jika saya cukup dekat, saya dapat mengkonfirmasi lokasi tepatnya. Kali ini, menara kecil tidak marah karena malu. Ling Han mengangguk. Karena itu masalahnya, mereka hanya perlu berangkat untuk mencarinya. Mereka berdua berangkat. Di belakang mereka, Bewi Qing Mai dan Rou sedikit ragu-ragu, tapi masih mengikuti mereka. Dan dengan dia mengikuti mereka, Bei Yuxiong dan yang lainnya segera mengikuti juga. Siapa yang meminta permaisuri begitu tidak bisa didekati, sementara kecantikan lainnya akan selalu tersenyum dan tidak memiliki udara? Luo Changfeng menyeringai dingin. Potongan-potongan sampah ini berpikir bahwa mereka layak bersaing dengannya dalam memperebutkan Heavenly Dao Jade? Tunggu saja, dia pertama-tama akan menemukan Heavenly Dao Jade, lalu kembali dan mengambil keindahan untuk dirinya sendiri. Dia yakin bahwa identitasnya sebagai putra suci dari sekte tingkat Raja Surgawi akan cukup untuk merampok Ling Han dari istrinya. Zihe Bingyun juga tidak menunda lebih lama lagi dan berangkat sendiri. Dia sama dengan Luo Changfeng. Mereka berdua jelas tahu apa yang mereka cari. Hanya fakta ini merupakan keuntungan tak terbatas atas yang lain. Ling Han berbalik untuk melihat, dan ekspresinya tanpa sadar menjadi aneh. Apakah Bewi Qing Mai dan Rou ini kecanduan membuntuti mereka? Dia menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia belum menemukan lokasi Heavenly Dao Jade, jadi dia tidak keberatan membawa begitu banyak orang berlarian di seluruh gunung dan hutan belantara. Ini adalah gunung berumput yang ditumbuhi pepohonan. Terlebih lagi, sebagian besar dari mereka sangat normal, dan mereka tidak terlalu tinggi. Bahkan, ada beberapa yang sangat pendek. Hutan itu tidak terlalu sunyi. Kadang-kadang beberapa rusa terlihat mengeluarkan kepala mereka dari dedaunan karena penasaran. Setelah melihat Ling Han dan permaisuri, mereka akan berlari dan berlari kencang. Gemerisik, gemerisik. Semak-semak di depan mereka tiba-tiba mulai bergerak. Ling Han memegang tangan ramping permaisuri, dan mereka berdua berhenti. Semak-semak bergerak, dan saat ini mendekat ke tempat mereka berdiri. Apa itu? Binatang buas? Hua, semak-semak terpisah, dan seseorang tiba-tiba melompat keluar. Namun dia sangat pendek, hanya sekitar 1 kaki tingginya. Ini adalah laki-laki tapi jelas bukan anak,
karena dia memiliki janggut dan wajahnya sangat tua. "Berhenti!" dia berteriak, dan kemudian kurcaci lain melompat keluar. "Berhenti! Berhenti! Berhenti!" Satu demi satu, total 7 kurcaci melompat keluar. Mereka masing-masing memegang tongkat hitam yang panjangnya hanya 1 kaki. Di tangan orang biasa, itu akan menjadi tongkat pendek, tetapi di tangan 7 orang ini, mereka seperti tongkat berjalan yang harus mereka pegang dengan kedua tangan, dan mereka semua diarahkan ke Ling Han dan Permaisuri. Ling Han menyeringai, dan berkata, "Baiklah, aku akan berhenti." "Apa selanjutnya?" Ketujuh kurcaci saling memandang, dan berkata, "Siapakah kalian? Kenapa kamu datang ke tempat ini? Mungkinkah mereka yang disebut ras raksasa? Lihat saja mereka semua sangat tinggi, sangat jelek," kata seorang kurcaci. "Mereka memang terlihat sangat jelek. Mereka tidak bunuh diri bahkan dengan betapa jeleknya penampilan mereka. Saya sangat mengagumi keberanian mereka. Saya tidak pernah ingin pergi ke dunia luar, semuanya mengerikan." Para kurcaci ini tampak sangat ketakutan. Chapter 1816. Tanganku bergetar. Permaisuri tiba-tiba marah. Salah satu hal yang paling tidak bisa dia toleransi adalah kritik terhadap penampilannya. Dia punuk, aura mendominasinya pada ledakan penuh. "Ih, apa aku keracunan makanan? Kenapa aku tiba-tiba merasa bahwa wanita ini tampan?" Salah satu kurcaci tiba-tiba berseru, dan bahkan mengedipkan matanya tak percaya. Sepertinya dia juga cukup tampan. "Dewa, aku harus dikutuk." 7 kurcaci semuanya memucat karena terkejut. Wanita ini beracun, dia benar-benar bisa membuat mereka berpikir bahwa dia tampan. Mereka pasti melihat sesuatu. Ling Han tertawa tanpa sadar. Kecantikan permaisuri memang tak tertahankan. Bahkan jika orang-orang ini memiliki indera estetika yang aneh, dia bisa dengan paksa membengkokkan mereka kembali ke arah yang benar. Dia berpikir sejenak, dan kemudian bertanya, "Siapa kalian? Bisakah kami pergi dan mengunjungi rumahmu?" 7 kurcaci masih mendiskusikan permaisuri dengan semangat, melemparkan tatapan padanya berulang kali. Semakin mereka melihat, semakin mereka berpikir bahwa permaisuri sangat cantik. Kemudian, ketika mereka berbalik untuk melihat teman-teman mereka semua mengertakkan gigi, bertanya-tanya bagaimana teman-teman mereka bisa terlihat begitu mengerikan. "Kami adalah pejuang dari suku Gururu," salah satu kurcaci menyatakan, kebanggaan yang tak terlukiskan jelas dalam ekspresinya. "The Heavenly Dao Jade ada di sini, meskipun lokasi pastinya tidak diketahui, dan ada sekelompok penduduk asli yang tinggal di sini. Jadi mungkin mereka memiliki beberapa petunjuk yang mengarah ke lokasinya." Perasaan surgawi Ling Han menyapu kelompok itu. Meskipun para kurcaci ini memiliki beberapa tingkat kultivasi, mereka semua hanya berada di tingkat kekosongan yang menghancurkan. Kekuatan mereka tidak bisa lebih rendah. Bisa jadi sistem kultivasi di sini belum terbentuk. Hanya dalam hal ki spiritual, itu sebenarnya tidak terlalu lemah. "Jika kamu ingin menjadi tamu, tidak apa-apa, tetapi jangan pernah berpikir untuk mencuri harta kita," kata salah satu kurcaci. "Itu benar, kalian raksasa terlalu buruk. Menurut catatan nenek moyang kami, kalian telah melakukan banyak perbuatan buruk." Para kurcaci ini semua berbicara sekaligus, berbicara tentang betapa rakusnya orang luar, dan bagaimana hal itu tidak pernah membawa akhir yang baik. Permaisuri bangga, dan dengan tidak sabar menuntut, "Pimpin jalan dengan cepat." Dengan teguran ini, 7 kurcaci tidak marah, dan dengan patuh memimpin jalan. Ling Han tidak bisa menahan tawa dalam hati, dan mengikuti di belakang mereka dengan permaisuri. Sementara itu, Bewitching Maiden Row dan yang lainnya mengikuti lebih jauh di belakang. Satu kelompok mengikuti yang lain, dan setelah berjalan sekitar 1 jam, sebuah dataran besar muncul di depan mereka. Ada sebuah desa di sana, dan asap tipis terlihat perlahan melayang ke atas. Ini adalah suku Gururu. Ketika mereka melihat bahwa 7 kurcaci telah membawa 2 raksasa kembali bersama mereka, sejumlah besar kurcaci tiba-tiba keluar dari desa, dan semua berkumpul di sekitar Ling Han dan permaisuri, menunjukkan ekspresi jijik.
sangat jelek, jadi ini adalah raksasa legendaris. Ayah, mataku hampir buta. Aku pasti tidak akan nafsu makan hari ini. Dewa, bagaimana mungkin ada orang yang begitu mengerikan? Para kurcaci ini berseru kaget. Sama sekali tidak takut dengan kekuatan tingkat duniawi Ling Han dan permaisuri yang kuat. Mereka sedikit konyol. Namun, kecantikan permaisuri sangat menarik bagi semua orang. Tidak lama kemudian, mereka semua menatap dengan linglung dan mulai mengagumi kecantikan permaisuri yang luar biasa. Ling Han terbatuk dan bertanya, "Bisakah kita berjalan-jalan di tempat ini?" "Kamu tidak bisa, tapi dia bisa." Kurcaci ini semua menunjuk ke permaisuri, benar-benar berprasangka. Permaisuri bangga dan berjalan di sekitar desa dengan Ling Han di belakangnya. Kemudian, Bewitching Maiden Row dan yang lainnya juga muncul. Mereka juga memiliki ide yang sama seperti yang dimiliki Ling Han. Penduduk asli ini mungkin tahu beberapa petunjuk tentang peluang besar. Mereka ingin memasuki desa, tetapi permaisuri adalah permaisuri, dan orang-orang ini, hanya orang-orang ini. "Raksasa, kalian dilarang memasuki desa suci kami, segera." Lebih dari selusin kurcaci bergerak untuk memblokir jalan Bewitching Maiden Row dan yang lainnya. Semua mengangkat staf mereka untuk menunjuk mereka. Ini sepertinya semacam senjata. Sebelumnya, mereka telah melihat para kurcaci mengarahkan mereka ke Ling Han dan permaisuri, tetapi tidak diketahui apa kekuatan tepatnya. Qian Zhaotian menunjukkan ekspresi jijik. Penduduk asli ini hanya berada di tingkat kekosongan yang menghancurkan. Jadi tingkat kultivasi mereka secara keseluruhan secara alami sangat rendah. Apakah dia bahkan harus mempertimbangkan pendapat mereka? Dia adalah pewaris kekuatan bintang 3, tempat apa yang tidak menerimanya dengan pujian dan kesopanan yang tinggi? "Kamu berani menghalangi jalanku?" Dia melangkah maju dengan berani, dan mengejek, "Jadi bagaimana jika saya masuk?" Salah satu kurcaci terlalu gugup, dan mencengkeram tongkat di tangannya dengan erat. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat keluar dari tongkat, menuju Qian Zhaotian. Qian Zhaotian tertegun serangan ini terlalu cepat, sangat cepat sehingga dia tidak bisa menghindarinya. Tapi setelah beberapa saat terkejut, dia benar-benar tenang kembali. Itu karena ini adalah serangan yang diberikan oleh tingkat penghancur Void, jadi meskipun itu lebih cepat, lalu bagaimana? Apa yang bisa terjadi padanya? Apa lelucon? Setelah maju ke tingkat duniawi yang memutuskan, siapa yang tidak memiliki kekuatan asal yang cukup untuk meredam fisik mereka? Bahkan jika mereka tidak mungkin melunakkan fisik mereka sampai tingkat kekerasan Pseudo Divine Metal, tentu saja bukan masalah besar bagi fisik mereka untuk mencapai level logam godly level 20. Lalu, bahkan jika dia hanya duduk di sana dan membiarkan para kurcaci ini menyerangnya, lalu bagaimana? Peng! Cahaya ini mendarat di dada Qian Zhaotian dan kemudian menembus. Karena tinggi kurcaci, serangan ini miring ke atas. Setelah cahaya menembus tubuh Qian Zhaotian, itu melesat ke langit dan tidak menembak ke arah yang lain. Qian Zhaotian berbalik perlahan, dan mereka dapat melihat bahwa seluruh dadanya hilang, dan asap hitam masih keluar darinya. Wajahnya dipenuhi dengan kebingungan dan ketidakpercayaan total. Dia mengulurkan tangan ke arah yang lain, tetapi dia baru saja mengangkat tangannya, dan itu terus berubah menjadi debu yang jatuh dari lengannya. Itu bukan satu-satunya. Seluruh tubuhnya terkorosi, dan yang terakhir adalah wajahnya yang berubah menjadi debu yang diterbangkan angin. Seluruh pribadinya telah berubah menjadi tumpukan lumpur yang tiba-tiba hancur. Dia meninggal, pewaris kekuatan bintang 3, elit tahap puncak pesangon ketiga, dan dia benar-benar telah dibunuh begitu saja oleh tingkat penghancur Void yang memegang tongkat. Baik bentuk maupun rohnya telah dilenyapkan, bahkan jika Raja Surgawi ada di sini, dia tidak mungkin dihidupkan kembali. Itu terlalu tak terbayangkan. Penyihir Maiden Row dan yang lainnya tanpa sadar mundur selangkah, dan ekspresi mereka berubah. Selanjutnya, mereka mundur lebih jauh, merasakan getaran mati rasa di sekujur tubuh mereka. Harus diketahui bahwa tongkat para kurcaci ini masih membidik mereka. Meskipun Ling Han tidak berbalik, dengan bagaimana perasaan surgawinya menyelimuti area itu, dia secara alami melihat dengan jelas apa yang telah terjadi dan ekspresinya juga berubah.
Jika cahaya semacam ini mendarat padanya, apakah dia bisa bertahan? Ling Han tidak percaya diri. Cahaya ini jelas bukan serangan berbasis kekuatan, tetapi telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan dalam hal regulasi. Jadi, ketika pukulan itu menyerangnya, Qian Zhao Tian mati tanpa perlawanan. Ini adalah sebagian dari kekuatan sumber kayu. Suara menara kecil terdengar. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu sendiri memiliki dua kekuatan sumber, jadi serangan semacam ini tidak mungkin membunuhmu. The Heavenly Dao Jade pasti ada di sekitarnya. Senjata-senjata ini telah memperoleh kekuatan penghancur melalui Heavenly Dao Jade. Ling Han tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin, dan bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan dapat secara akurat mengkonfirmasi lokasinya begitu kita dekat dengan Heavenly Dao Jade? Apakah saya menentukan dengan tepat seberapa dekat kita harus mendapatkan? Menara kecil berkata dengan sangat tidak bertanggung jawab. Mungkinkah Anda hanya dapat menemukan Heavenly Dao Jade setelah Anda melihatnya? Maka saya akan bisa melakukannya juga. Ling Han tidak bisa berkata-kata. Pada awalnya, menara kecil hanyalah sebuah sundere, tetapi mengapa sepertinya itu mengembangkan kecenderungan untuk mengacaukan orang lain? Ru 17, kamu membunuh seseorang, seru semua kurcaci. Aku membunuh seseorang. Kurcaci yang melepaskan serangan itu juga terlihat seperti akan menangis. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Saya sangat gugup sehingga tangan saya gemetar. Ketika semua orang melihat ini, mereka meringis dan merasa bahwa Qian Zhao Tian benar-benar mati terlalu tragis. Seorang raja tingkat, dan dia benar-benar mati karena tangan orang yang sangat lemah telah terguncang. Ini praktis lelucon terbesar yang pernah ada. Chapter 1817. Bersaing untuk senjata ampuh. Sekelompok kurcaci mengobrol dengan penuh semangat di sana. Meskipun mereka berbicara dengan sangat keras, mereka seharusnya tidak membunuh siapapun sebelumnya, dan sekarang mereka semua membuat keributan besar, seolah-olah langit telah runtuh dan bumi telah retak terbuka. Dan Bewiching Maiden Rou dan yang lainnya semua memiliki ekspresi aneh, dan mereka benar-benar tidak bisa menerima ini. Tingkat kekosongan yang menghancurkan belaka telah membunuh tingkat raja dari tingkat duniawi yang memutuskan. Hal absurd macam apa ini? Mata semua orang tertuju pada tongkat yang dipegang para kurcaci ini. Itu karena benda ini telah menunjukkan kekuatannya dan Qian Zhao Tian telah terbunuh secara instan dengan satu serangan. Harta macam apa ini yang benar-benar dapat memungkinkan seseorang untuk menembus tingkat kultivasi yang tak terhitung banyaknya dan berhasil membuat pembunuhan pamungkas? Jika hal semacam ini dapat digunakan dalam skala besar, maka kekuatan suatu gaya akan mengalami revolusi mutlak. Bahkan jika kekuatan benda ini hanya terbatas pada pembagi tingkat jiwa, ketika beberapa ratus atau beberapa ribu menyerang sekaligus, maka bahkan elit besar tingkat pembagi jiwa akan mengalami sedikit sakit kepala, bukan? Lalu bagaimana jika ada puluhan ribu atau ratusan ribu? Ada kemungkinan bahwa bahkan elit tingkat istana abadi harus melakukan penarikan strategis. Dengan pemikiran seperti itu, mata Bewiching Maiden Rou dan yang lainnya bersinar terang. Lebih jauh lagi, yang lebih penting, selama mereka dapat memegang satu tongkat, itu berarti bahwa mereka tidak akan terkalahkan di alam misteri ini. Semuanya adalah pemutus tingkat duniawi, tetapi benda ini dapat membunuh pesangon ketiga semudah membunuh seorang ayam. Itu mungkin akan berhasil dengan mudah melawan pesangon keempat. Jika itu masalahnya, siapa yang bisa menandingi mereka lebih lama lagi? Apa Luo Changfeng dan Zihe Bingyun? Di depan mereka, semua orang akan menjadi sampah. Selain itu, Anda tidak memiliki senjata staff, namun saya memilikinya. Itu berarti saya berada di atas angin. Seberapa menakutkan taktik intimidasi itu? Di tangan para kurcaci ini, senjata tongkat ini tidak menimbulkan banyak ancaman. Itu karena meskipun pancaran cahaya yang ditembakkan begitu cepat sehingga tidak bisa dihindarkan, proses penembakan tetap harus dilakukan. Begitu pelatuknya ditarik, dengan kecepatan Bewiching Maiden Rou dan yang lainnya, mereka benar-benar mampu menghindar. Sebelumnya, Qian Zhao Tian telah dipukul hanya karena dia terlalu ceroboh.
Tetapi siapa yang akan percaya bahwa Shattered Void Tear benar-benar mampu mengancam Severing Mundane Tear? Tetapi jika senjata staff ini jatuh ke tangan Severing Mundane Tear, maka tingkat ancamannya pasti akan meningkat jutaan dan jutaan kali lipat. Itu karena bahkan proses menembak secara praktis dapat diabaikan, dan perbedaan antara hidup dan mati akan diputuskan dalam sekejap. Semua orang memiliki ekspresi muram. Jika salah satu dari mereka bisa merebut salah satu dari senjata staff ini, itu setara dengan mendapatkan kemampuan untuk memutuskan hidup atau mati orang lain. Bahkan, mereka bisa membunuh siapa saja dalam sekejap. Orang-orang ini semua menunjukkan niat membunuh mereka, dan mengarahkan pandangan mereka pada para kurcaci yang masih merasa berkonflik karena telah membunuh salah satu raksasa secara tidak sengaja. Di mata para ahli waris ini, putra suci dan putri suci dari sekte besar dan klan bangsawan tidak perlu mengingat kematian 1.000 atau bahkan 10.000 dari penduduk asli ini. Xiu Beiyu-Xiong adalah orang pertama yang bergerak. Dia adalah raja tingkat 4 tingkat puncak pesangon, dan yakin bahwa dia bisa membunuh para kurcaci ini dalam sekejap. Dia tidak akan memberi mereka kesempatan sedikitpun untuk melawan. Ledakan, dia menembakkan pukulan, dan kekuatan yang menakutkan melonjak keluar. Peraturan Dao besar berubah menjadi badai kuat yang meledak ke arah para kurcaci itu. Dengan kekuatannya, ini akan menjadi insta-kill. Faktanya, para kurcaci ini bahkan tidak punya waktu untuk merasakan mendekatnya kematian. Peng, ledakan keras terdengar, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba membelah udara. Ling Han muncul di depan para kurcaci ini. Satu tangan diletakkan dalam posisi menyerang. Dialah yang telah memotong serangan fatal Beiyu-Xiong dan menyelamatkan nyawa para kurcaci ini. Hanya dalam hal kecakapan pertempuran, Ling Han masih jauh dari tandingan Beiyu-Xiong. Sosoknya dengan paksa diledakkan ke belakang, dan semua tulang di tubuhnya retak keras. Meski begitu, para kurcaci masih tertiup angin setelahnya. Beberapa bahkan terluka parah dan muntah darah gila-gilaan. Di depan tingkat Raja Pesangon keempat, mereka benar-benar terlalu lemah. Para raksasa berubah menjadi buruk, menyerang. Para kurcaci semua kehilangan akal karena ketakutan. Mereka semua mengangkat tongkat di tangan mereka. Tiba-tiba, beberapa berkas cahaya melesat keluar, memenuhi langit dengan kecemerlangannya. Karena mereka sudah tahu betapa menakutkannya benda ini, Bewitching Maiden Row dan yang lainnya secara alami sudah lama bersiap. Mereka sudah lama menggunakan teknik gerakan mereka, dan sudah menghindar sebelum berkas cahaya ini ditembakkan. Pada saat berkas cahaya ditembakkan, bahkan mereka tidak mungkin berhasil mengelak. Untungnya, para kurcaci masih tahu bagaimana membedakan teman dari musuh, dan tidak menyerang Ling Han dan permaisuri. Ling Han, kamu benar-benar membantu ras lain, Beiyu-Xiong menyatakan dengan dingin. Pada awalnya, dia bisa saja membunuh penduduk asli ini dengan satu serangan. Kebutuhan apa yang harus dia hindari di sana-sini seperti apa yang dia lakukan sekarang? Ling Han berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, dan dengan tenang berkata, saya tidak keberatan untuk memperebutkan harta, tetapi jika itu seperti membunuh orang yang tidak bersalah, saya tidak dapat memaksa diri untuk melakukannya. Saya juga tidak dapat menyetujuinya. Ekspresi Beiyu-Xiong sangat marah. Bahkan Lin Fang dan yang lainnya tampak tidak peduli. Di mata mereka, berapa nilai Shattered Void Tear? Mereka sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa dianggap manusia untuk senjata yang kuat seperti senjata tongkat. Bahkan jika mereka harus membantai seluruh kota, mereka tidak akan ragu sedikit pun. Aturan di dunia ini adalah bahwa yang lemah akan menjadi mangsa yang kuat. Ling Han, dengan jenis hati Dao Anda, apakah Anda masih memenuhi syarat untuk mengejar puncak kultivasi? Sungguh lelucon, Beiyu-Xiong berkata dengan jijik, sementara sosoknya terus berkedip. Serangan para kurcaci melonjak ke depan seperti air banjir, dan sekarang lampu menyala. Sama sekali tidak mungkin mereka bisa mendekat. Mereka benar-benar terbang di sekitar secara acak. Siapapun yang berani mendekat pasti akan memiliki lubang sebanyak sarang lebah. Ling Han tetap tidak tergerak. Orang-orang ini tidak berhasil maju dengan menyerang langit dan bumi. Jadi mungkinkah yang mereka putuskan adalah hati nurani mereka sendiri? Sebagai manusia,
kita perlu memiliki garis bawah. Jika tidak ada intinya, manusia tidak bisa disebut manusia, tetapi hanya bisa dianggap monster. Tidak heran jika seseorang harus menyerang langit dan bumi untuk menjadi raja surgawi. Tanpa kehadiran seperti itu, bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk menjadi yang terkuat di dunia? Ayo bergabung, dan lihat bagaimana dia bisa menyelamatkan mereka semua. Beiyu Xiong berkata kepada yang lain. Teng Sen, Lin Fang, dan yang lainnya semuanya mengangguk. Bahkan jika bukan demi kesempatan besar, dan hanya demi senjata staf itu, mereka juga harus bergerak. Jika mereka mendapatkannya, maka mereka akan bisa mendapatkan keuntungan penuh di alam misteri naga tersembunyi. Setidaknya, tidak perlu bagi mereka untuk takut pada siapapun. Ling Han mengerutkan kening. Dia hanya satu orang, tetapi tidak ada kekurangan elit tahap puncak pesangon keempat di antara Beiyu Xiong dan yang lainnya. Dia sendiri memiliki fisik yang kuat, dan tidak perlu takut, tetapi jika salah satu dari kurcaci ini hanya tergores oleh angin kencang, mereka pasti akan dipenggal atau kehilangan anggota tubuh. Selain itu, permaisuri saat ini tidak dapat menandingi pesangon keempat, apalagi tingkatan raja pada tahap puncak pesangon keempat. Apa yang harus dilakukan sekarang, anggota suku Gururu? Kalian semua masuk ke alat Dewa Tata Ruangku, kata Ling Han. Untuk menyembunyikan keberadaan menara hitam, dia sudah lama menyiapkan alat Dewa Tata Ruang, dan segera membuangnya. Para kurcaci sedikit bingung. Apa sih alat Dewa Tata Ruang itu? Sebenarnya tidak ada sistem kultivasi sama sekali di tempat ini. Sejak lahir, mereka sudah berada di tingkat kekosongan yang menghancurkan, dan ketika mereka mati, mereka masih berada di tingkat kekosongan yang menghancurkan. Mereka hanya tahu cara menggunakan senjata tongkat mereka. Orang bodoh berhati lembut Lin Fang dan Teng Sen keduanya bergerak. Ada total 14 dari mereka. Tidak termasuk Ling Han dan Permaisuri, serta Luo Changfeng dan Zihe Bingyun yang telah berangkat sendiri dan Qian Zhao Tian yang telah meninggal, hanya 9 yang tersisa. Sekarang, selain dari Bewiching Mai dan Rou, yang lain semua menunjukkan ekspresi bengkok saat mereka melepaskan serangan mereka masing-masing. Dengan senjata yang kuat seperti senjata tongkat, bahkan fisik kuat Ling Han tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Apakah kamu bisa melawan kekuatan peraturan pembagi tingkat jiwa? Bewiching Mai dan Rou memiliki momen konflik, dan akhirnya membuatnya bergerak. Namun, target serangannya bukanlah Ling Han dan Permaisuri, atau para kurcaci, melainkan Beiyu Xiong dan kelompoknya. Meskipun dia adalah gadis penyihir yang hebat, iblis wanita yang hebat, dia memiliki intinya sendiri. Chapter 1818. Banyak sekali perubahan dalam sekejap. Ling Han dan kelompoknya yang terdiri dari 3 orang sedang bertarung melawan kelompok 8 Beiyu Xiong. Ini adalah pertempuran yang tidak adil. Bahkan jika fisik Ling Han kuat, dan dia bisa dianggap sebagai monster abadi di tingkat duniawi yang memutuskan, kecakapan pertempurannya jelas merupakan kekurangan. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi tingkat raja tahap puncak pesangon keempat? Jika hanya ada satu lawan seperti itu, dia bisa menyeret keluar pertempuran dan membunuh yang lain karena kelelahan dengan semua tekniknya, tetapi sekarang pihak lain tidak berniat bertarung dengannya, dan hanya ingin menyingkir darinya sehingga mereka bisa bergerak pada para kurcaci. Ling Han tidak bisa memikirkan apapun tentang itu. Permaisuri juga dibatasi oleh tingkat kultivasinya, dan hanya bisa memblokir salah satu lawan mereka. Untungnya, Bewiching Mai dan Rou cukup kuat. Dia adalah pesangon keempat di tempat pertama, dan setelah dia maju, dia sudah mencapai tahap puncak pesangon keempat, jadi dia tidak lebih lemah dari raja tingkat manapun di sini. Ditambah dengan fisik pesona 9 revolusi dan teknik kultivasi sekte kemurnian, dia bisa menahan 2 tingkat raja pesangon keempat. Namun meski begitu, ada terlalu banyak musuh, dan siapa di antara mereka yang tidak memiliki bakat tingkat raja? Mereka sama sekali tidak punya niat untuk memenangkan pertempuran dengan Ling Han dan kelompoknya. Sebaliknya, fokus mereka adalah membunuh para kurcaci itu. Selama mereka membunuh mereka, dan memiliki senjata staf itu, semua masalah mereka akan terpecahkan.
raksasa, aku akan memberimu senjata suciku." Salah satu kurcaci melemparkan tongkat di tangannya ke arah Ling Han. Dia jelas pria yang cerdas, dan membuat keputusan yang bisa membalikkan keadaan. "Haha, terima kasih banyak," kata Putra Kudus sambil tertawa. Salah satu tangannya memegang batu, sementara tangan lainnya menunjuk tongkat yang telah dibuang, dan dia dengan lembut berseru, "Tukar!" Ling Han mengulurkan tangan untuk meraihnya, tetapi ruang tiba-tiba melengkung, dan senjata tongkat terbang itu benar-benar berubah menjadi batu. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat putra suci itu, dan tangan putra suci itu memegang senjata tongkat itu. Peraturan antariksa, dia tidak pernah berpikir bahwa ada orang lain yang telah memahami peraturan ruang di sini, dan orang itu sebelumnya tidak menunjukkan tanda-tandanya. Mereka semua berpikir bahwa dia berspesialisasi dalam peraturan api. Nama putra suci ini adalah Tan Wei, dan tingkat kultivasinya adalah tahap puncak pesangon ketiga. Mati, Tan Wei memutar senjata tongkat dan membidik Ling Han. Kemudian, dia menekan senjata tongkat untuk menembakkan cahaya kematian seperti yang dilakukan para kurcaci untuk membunuh Ling Han. Membuang, Ling Han menurunkan tangan. Siu, seluruh orang Tan Wei segera menghilang tanpa jejak, dan dia menyerang menggunakan Lightning Flash. Ketika sosoknya berhenti, Tan Wei kebetulan muncul dari dimensi yang terpisah. Tan Wei sedikit bingung. Dia tidak mengira Ling Han benar-benar memahami peraturan ruang angkasa juga. Bahkan tanpa menoleh, dia menendang kakinya ke belakang. Dengan betapa sensitifnya indera keilahiannya, dia secara alami dapat membedakan bahwa Ling Han saat ini berdiri di belakangnya. Ling Han menembakkan pukulan yang ditujukan ke bagian belakang kepala Tan Wei. Jika pukulan ini mendarat dengan kokoh, dijamin yang terakhir akan benar-benar mati. "Jangan pikirkan itu," Lin Fang menyerbu. Dengan lambaian tangan kanannya, dia menembakkan cambuk hitam yang melilit ke tangan kanan Ling Han. Kecepatan ini luar biasa cepat. Sebelum tinju Ling Han mendarat, tinju itu sudah melilit tangannya. Weng, cambuk itu ditarik dengan kuat, tetapi pukulan Ling Han masih tidak berhasil. Jaraknya hanya setengah inci dari bagian belakang kepala Tan Wei. Angin kencang yang diciptakannya bahkan membuat rambut Tan Wei berantakan, dan kuncirnya menari-nari liar. Tepat pada saat ini, kaki Tan Wei juga telah tiba, mengarah langsung ke perut bagian bawah Ling Han. Tendangan ini sangat ganas. Jelas bahwa dia berniat untuk melumpuhkan dantian Ling Han. Saat dantian dihancurkan, Ling Han hanya bisa memilih untuk menyerahkan tubuh fisik ini. Pada saat yang sama, Tan Wei juga memutar bagian atas tubuhnya, dan senjata paling kuat secara alami masih merupakan senjata tongkat yang dipegangnya. Ini adalah senjata super yang bisa langsung memutuskan pertempuran. Ling Han punuk dan menarik pedang iblis surgawi, mengiris ke arah cambuk panjang. Pikiran yang penuh angan-angan, Lin Fang menyeringai dingin. Cambuk ini dihasilkan dari 2 bintang pseudo divine metal yang dicabik-cabik dan dijalin bersama dengan tendon dari binatang abadi. Ketangguhannya telah mencapai tingkat yang mengerikan, dan itu bisa dianggap sebagai harta pamungkas bahkan di antara alat surgawi pseudo bintang 2. Dan Anda benar-benar ingin mengirisnya? Anda pasti sedang bermimpi. Sua, cahaya pedang menyala, dan pedang iblis surgawi mencapai cambuk. Tiba-tiba, serangkaian percikan api yang menyilaukan meledak. Benar saja, bahkan pedang iblis surgawi tidak dapat mengiris cambuk itu, tetapi Ling Han telah mengaktifkan pedang iblis surgawi, yang mulai menelan logam pseudo ilahi di dalam cambuk. Intinya, bahkan level 10 pseudo divine metal sebenarnya hanya level 20 godly metal. Hanya saja yang terakhir memiliki lebih banyak lapisan. Karena itu masalahnya, apa yang tidak bisa ditelan oleh pedang iblis surgawi? Bahkan 1/10 detak jantung belum berlalu, dan segmen cambuk pseudo divine metal ini telah ditelan dan berkarat. Kemudian, Ling Han tiba-tiba menggunakan 9 surga api. Boom, api immortal berkobar, dan tendon immortal beast segera menjadi lunak. Kemudian, ketajaman pedang iblis surgawi mulai berlaku, memotong cambuk menjadi 2. Ini tampak seperti proses yang panjang, tetapi hanya membutuhkan waktu 1/10 detak jantung.
pedang Ling Han tersapu, dan cambuk itu terpotong. Dia mendapatkan kembali kebebasannya, dan dengan goyangan sosoknya, dia berhasil menghindari pukulan Tan Wei ini. Namun, senjata tongkat pada akhirnya masih jatuh ke tangan Bei Yu Xiong dan kelompoknya. Siu, siu, siu. Bei Yu Xiong dan yang lainnya semua melompat, mengelilingi Tan Wei membela diri, dan di satu-satunya celah yang tersisa, Tan Wei mengangkat senjata tongkat, membidik langsung ke Ling Han. Hahaha, 8 orang ini semua tertawa. Di masa depan, adalah mungkin untuk pertarungan hidup dan mati di antara mereka, tetapi pada saat ini, mereka bersatu melawan musuh. Baik Empress dan Bewitching Maiden Rou sama-sama menawan dan mempesona, dan mereka tidak bisa memaksa diri untuk membunuh mereka. Selain itu, kedua wanita itu tidak merepotkan seperti Ling Han. Fisiknya itu praktis memberinya keabadian. Ling Han menghela nafas. Lagi pula, masih ada celah 2 level kecil di antara mereka, dan ditambah dengan kerugian mereka dalam jumlah. Pada akhirnya, dia masih tidak dapat menarik dengan kuat melawan arus. Apakah kamu merasa menyesal sekarang? Bei Yu Xiong menyeringai dingin. Anda bersikeras menjadi begitu munafik, hanya yang Anda pikir Anda? Seorang raja yang merupakan penyelamat semua kehidupan di bumi. Ling Han tersenyum tenang, dan berkata, apapun yang saya lakukan, saya tidak pernah menyesal. Kalau begitu mati saja. Tan Wei melolong. Sebelumnya, dia hampir terbunuh oleh satu pukulan dari Ling Han. Baginya, ini adalah penghinaan yang luar biasa. Sebagai putra suci dari Sekte Bintang 3 yang kuat, kapan dia pernah mengalami rasa malu seperti itu? Semuanya, apa perlunya kekerasan? Sihir Maiden Rou memiliki senyum mempesona. Pada saat ini, dia harus menggunakan teknik pesonanya. Dengan penggunaan aktifnya, dia telah berubah menjadi iblis wanita yang luar biasa, menyebabkan pria manapun terbakar hanya setelah melihatnya. Segera, tulang mereka akan melunak, dan tekad mereka akan turun ke titik terendah, bersedia untuk tunduk padanya setiap gerakan dan senyum. Bahkan jika Bei Yu Xiong dan yang lainnya adalah raja tingkat, lalu bagaimana? Pada saat ini, hati mereka masih berdebar kencang. Mereka bahkan tidak ingat siapa mereka. Mati. Lin Fang menyeringai dingin. Dia telah lama memendam permusuhan terhadap permaisuri dan perawan pemikat Rou, dan sekarang adalah kesempatan terbaiknya. Dia menyambar senjata tongkat Tan Wei dalam satu gerakan, dan membidik langsung ke Bewitching Maiden Rou. Dalam kondisi normal, Tan Wei pasti tidak akan membiarkannya berhasil dengan mudah. Namun, siapa yang memintanya untuk benar-benar terpesona, refleksnya secara langsung melambat puluhan ribu kali lipat. Kesadaran baru muncul setelah Lin Fang berhasil meraih senjata staf. Menyihir Maiden Rou segera memucat. Siapa di antara mereka yang tidak menyaksikan kekuatan penghancur yang mengerikan dari senjata tongkat ini? Membunuh tingkat raja tahap puncak pesangon ketiga seperti memanen rumput. Meskipun dia adalah pesangon keempat, hasilnya mungkin tidak akan jauh lebih baik. Tidak. Bei Yu Xiong dan yang lainnya juga bereaksi, dan buru-buru memanggil. Bagaimana mungkin kecantikan yang begitu indah dan menggoda diizinkan untuk dibunuh? Lin Fang menunjukkan seringai bengkok. Dia mengagumi wajah cantik Bewitching Maiden Rou yang telah berubah pucat dan kengerian di matanya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia menekan senjata tongkatnya. Siu, seberkas cahaya melesat keluar. Sesosok melintas, dan berdiri di depan Bewitching Maiden Rou. Dalam sekejap Lin Fang menarik pelatuknya. Chapter 1819. Dibunuh oleh jebakan. Ini tidak lain adalah Ling Han. Sinar cahaya telah masuk sepenuhnya ke dalam tubuhnya, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa itu tidak keluar dari tubuh Ling Han. Apa yang dilihat semua orang adalah bahwa dia telah melangkah keluar dan melakukan serangan untuk Bewitching Maiden Rou. Dan sekarang, tubuhnya membungkuk, tangannya mencengkeram perut bagian bawah dan ekspresinya sangat kesakitan. Hahaha, Bei Yu Xiong dan kelompoknya tertawa terbahak-bahak setelah jeda beberapa saat. Tidak mati,
Bewitching Maiden Row tidak mati, dan itu cukup bagus. Saya tidak berpikir bahwa Anda juga seorang bodoh romantis. Sayang sekali, hidupmu juga akan berakhir dengan ini, kata Teng Sen. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Beiyu Xiong menyeringai dingin, tatapannya sedikit berkedip. Dia punya ide. Dia ingin merebut mayat Ling Han, dan dia bisa mengklaim kredit dari Zihe Bingyun di masa depan dengan itu miliknya. Meskipun senjata tongkat ini memiliki kekuatan penghancur yang bahkan mungkin bisa membunuh elit pembagi tingkat jiwa, siapa yang akan percaya bahwa ini bisa menandingi Raja Surgawi? Karena itu, dia masih ingin masuk di bawah panji sekte tingkat Raja Surgawi, dan jika itu terjadi, dia secara alami akan berkembang. Kembalikan senjataku yang berharga. Tan Wei akhirnya menyadari apa yang telah terjadi, dan mengulurkan tangan untuk mengambil senjata tongkat, tetapi bagaimana mungkin Lin Fang menyerahkannya kepadanya. Telapak tangannya turun dalam serangan telapak tangan, dan dia terlempar kembali dengan paksa oleh tingkat kultivasinya dari pesangon keempat. Sementara itu, mulut kecil Bewitching Maiden Row terbuka lebar saat dia melihat dengan bodoh ke pria yang berdiri di depannya. Dia memunggungi dia, dan dia tidak bisa melihat wajahnya. Namun dia masih dengan tegas menggunakan tubuhnya untuk melindunginya. Dia tersanjung oleh siapa yang tahu berapa banyak pria dengan berapa lama dia hidup, dan siapa di antara mereka yang tidak bersumpah bahwa mereka bersedia mengorbankan hidup mereka untuknya. Tetapi ketika dia benar-benar berada dalam kesulitan, yang salah satu dari mereka telah melangkah keluar untuk melindunginya, hanya Ling Han, seorang pria yang tidak pernah menjilat atau memujinya, tetapi telah menggunakan tubuhnya yang seperti gunung untuk melindunginya. Pada saat ini, hati Bewitching Maiden Row praktis meleleh. Dia merasa penglihatannya kabur, dan air mata mengalir deras dari matanya. Apakah dia jatuh cinta pada Ling Han? Mungkin belum, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia benar-benar tersentuh secara ekstrim saat ini. Kamu adalah anggota klan Ling kami, jadi suami pasti akan melindungimu. Di belakangnya, suara permaisuri terdengar. Sihir Maiden Row menoleh, dan melihat bahwa permaisuri tersenyum. Dia tidak memiliki sedikitpun kesedihan dalam ekspresinya. Kamu agak terlalu berhati dingin, bukan? Laki-laki Anda telah terbunuh, dan Anda sebenarnya masih tersenyum? Istri macam apa kamu? Beiyu Xiong menunjukkan ekspresi kedengkian. Siu, dia menerkam, melompat ke arah Ling Han. Dia telah membuat keputusannya. Dia akan mengambil mayat Ling Han. Sial, sihir Maiden Row menegur dengan keras, dan baru saja akan meluncurkan serangan ke Beiyu Xiong, namun ditahan oleh permaisuri. Awalnya, itu adalah yang pertama yang lebih kuat, tetapi ketika mata tegas ratu melewatinya, itu mengintimidasi semangatnya, dan dia tanpa sadar berhenti. Beiyu Xiong melihat ini, dan bibirnya menyeringai tanpa sadar. Di matanya, permaisuri jelas telah menyerah pada Ling Han. Tepatnya, apa yang dirindukan dari orang mati, dengan sifat praktis seperti itu, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk membawanya ke haremnya. Dia menerkam, dan mengulurkan tangan untuk meraih Ling Han. Tapi tepat pada saat ini, ekspresi sangat panik muncul di wajahnya. Itu karena dia melihat Ling Han tersenyum padanya. Dia harus melihat sesuatu. Beiyu Xiong segera menyadari ada yang tidak beres, tapi sudah terlambat. Tinju menembus dadanya, dan rasa dingin yang tak terlukiskan menyerbu indera surgawinya secara instan, sehingga dia tidak bisa memikirkan hal lain. Kemudian, api arwahnya juga telah dibekukan dan padam selamanya. Tingkat Raja tahap puncak pesangon keempat yang hebat sebenarnya telah dibunuh secara insta dengan satu pukulan. Bagaimana bisa ini menjadi? Dia menatap wajah Ling Han, dan mengulurkan tangan seolah-olah ingin meraih Ling Han, dan menyelesaikan masalah ini. Ling Han tidak bergerak, tapi tangan Beiyu Xiong tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Itu sudah jatuh dengan lemah. Baru kemudian dia menggertakkan giginya, dan dengan satu tangan mencengkeram perut bagian bawahnya. Dia berkata, "Istri, jangan bicara omong kosong, ayo." Itu sangat menyakitkan, ada dua kekuatan sumber di dalam tubuhnya, dan tidak ada regulasi yang bisa membanjiri dia dengan tingkat yang lebih tinggi.
jadi mereka secara alami tidak bisa membunuhnya. Bagaimanapun juga, cahaya kematian itu adalah manifestasi dari kekuatan sumber, jadi itu masih membuatnya sangat kesakitan, dan dia tidak bisa bernafas kembali bahkan setelah sekian lama. Tidak ada suara sama sekali di sekitarnya, semua orang telah berubah menjadi batu. Raksasa, kamu benar-benar monster raja, apakah kamu tidak melihat bahwa Qian Zhao Tian telah berubah menjadi tumpukan tanah hanya karena dipukul sekali, dan kamu sebenarnya hanya merasa sedikit sakit? Lebih jauh lagi, kamu memanfaatkan celah itu untuk memasang jebakan bagi Bei Yuxiong, dan membunuh tingkat Raja Pesangon keempat ini. Sebenarnya, Bei Yuxiong sendiri yang harus disalahkan. Mengapa Anda pergi dan mencoba untuk merebut mayatnya? Baiklah. Sekarang kamu yang telah berubah menjadi mayat. Permaisuri tiba-tiba menunjukkan ekspresi sakit hati, dan buru-buru mendukung Ling Han. Untungnya, Ling Han berhasil menyalurkan 9 surga api dan sumber air suanyin tepat waktu, jadi pukulan ini bahkan tidak berhasil menembus pakaiannya sama sekali. Kamu menakuti saya, dia menepuk bahu Ling Han dengan ringan. Ling Han terkekeh, dan meraih tangan permaisuri. Melihat mereka begitu berharap, saya harus dengan enggan mengakomodasi mereka dalam tindakan itu. Lagi pula, ekspresi mereka sudah lama disiapkan, jadi setidaknya aku harus memberi mereka sedikit wajah. F***. Jadi rupanya, kamu hanya mempermainkan kami seperti orang bodoh. Wajah semua orang menjadi hitam. Yang terburuk tentu saja Bei Yuxiong, yang langsung terbunuh oleh jebakan Ling Han. Jika tidak, dengan kekuatannya sebagai raja tingkat puncak pesangon keempat, bagaimana mungkin dia bisa mati di tangan Ling Han? Lebih buruk datang ke terburuk, dia bisa lari. Dengan jarak 2 level kecil, bukankah mudah baginya untuk berlari? Tapi mengapa Ling Han mampu mempertahankan serangan dari senjata staf dan bertahan? Bukan saja dia tidak mati, dia bahkan tidak terluka sedikit pun. Seolah-olah itu sama sekali bukan cahaya kematian, tetapi serangan tingkat-tingkat penghancuran Void yang asli. Dia baru saja benar-benar bermain-main. Kamu, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Tan Wei bertanya dengan bodoh. Ini benar-benar terlalu mengejutkan baginya. Ling Han mengangkat bahu, dan bertanya, kamu ingin tahu? Ayo, 10.000 kati Sein metal kelas atas dengan imbalan 1 pertanyaan. Semua orang bisa berbaris itu tidak benar, aku bisa membunuh kalian semua, jadi semua itu akan menjadi milikku, bukan? Mengapa saya harus melakukan lebih dari yang dibutuhkan? Orang-orang ini sebelumnya ingin membunuhnya sehingga mereka dapat mengklaim kredit dari Zihe Bingyun. Mereka baru saja diintimidasi oleh kekuatannya yang kuat dan fisiknya yang tangguh di kemudian hari, dan dengan demikian mengekang kuda mereka tepat pada waktunya. Tetapi sekarang mereka gelisah lagi, jadi mengapa dia masih harus bersikap sopan dengan mereka? Raksasa jahat, serang, menyerang. Pada saat ini, para kurcaci juga telah kembali sadar. Saat mereka berteriak, serangan mereka diluncurkan lagi. Lin Fang dan yang lainnya buru-buru menghindar, tetapi mereka juga memiliki senjata tongkat dan segera melakukan serangan balik. Itu mendarat di salah satu kurcaci. Kecepatannya benar-benar terlalu cepat. Bahkan Ling Han tidak tahu siapa yang mereka tuju, jadi tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan itu. Aku dipukul, kurcaci itu melolong, tapi sebenarnya dia juga tidak berubah menjadi tanah, dan hanya melolong tanpa henti. Ini juga monster. Lin Fang dan yang lainnya adalah semua tingkatan raja dari generasi sekarang. Keajaiban-keajaiban, jadi kesadaran segera muncul pada mereka. Kurcaci ini secara alami tahan terhadap cahaya kematian ini. Itu bisa melukai mereka, tetapi jika mereka ingin menggunakan ini untuk membunuh mereka, itu akan sulit. Battle Royale telah dimulai, sangat intens. Ling Han, Bewiching Maiden Rou, dan permaisuri juga masing-masing mengambil senjata tongkat dan melancarkan serangan terhadap Lin Fang dan kelompoknya. Itu benar-benar kekacauan. Mereka juga hanya perlu menarik pelatuk untuk melancarkan serangan, tapi bagaimana mungkin kecepatan Ling Han dan kelompoknya bisa ditandingi oleh para kurcaci itu? Chapter 1820. Gunung Harta Karun membuka pintunya. Mundur, mundur, mundur.
Lin Fang dan yang lainnya semua berteriak. Dengan bantuan senjata tongkat, Ling Han dan kelompoknya terlalu menakutkan. Mereka tidak bisa ditandingi sama sekali. Inilah yang dimaksud dengan pepatah, sedikit tidak cocok untuk banyak. Mereka hanya memiliki satu senjata staf, dan kerugian mereka dalam jumlah terlalu besar. Selanjutnya, Ling Han dan para kurcaci itu memiliki kekebalan yang kuat terhadap cahaya kematian. Jadi bagaimana mereka bisa memainkan ini? Pada akhirnya, hanya 3 yang berhasil mundur, dan mereka adalah Lin Fang, Teng Sen, dan Wei Nian. Yang lain semuanya telah terbunuh oleh cahaya kematian, dan berubah menjadi tanah. Kami menang. Para kurcaci mengangkat tangan dan bersorak. Ayo minum, selenggarakan pesta, merayakan. Kurcaci-kurcaci ini tidak memiliki kesadaran akan penderitaan sama sekali, dan tidak khawatir sedikitpun bahwa Lin Fang dan yang lainnya akan kembali. Mereka juga tidak menyadari bahwa kesenjangan antara tingkat kultivasi kedua belah pihak seperti kesenjangan antara langit dan bumi. Jika mereka tidak mendapat bantuan dari Ling Han dan kelompoknya, mereka pasti akan benar-benar tersingkir dalam sekejap. Bahkan jika mereka memiliki senjata staf, itu tidak akan ada gunanya. Ling Han dan kelompoknya juga disuguhi keramahan yang hangat dari para kurcaci. Penyihir Maiden Rou sedikit tidak senang. Dia tersentuh oleh tindakan Ling Han mengorbankan dirinya untuk melindunginya, tetapi yang terakhir bahkan tidak terluka sedikitpun, yang membuatnya merasa seperti telah ditipu. Kamu tidak bergerak untuk waktu yang lama. Apakah Anda sengaja menipu saya karena simpati dan air mata saya? Namun, itu tidak bisa disangkal. Ling Han memang telah menyelamatkan hidupnya, dan ini adalah bantuan yang harus dia akui. Ingin membalas budi, Permaisuri mengangkat dagu halus bewitching Maiden Rou. Kalau begitu layani suamiku di tempat tidur malam ini, sihir Maiden Rou tersipu marah. Kamu benar-benar terlalu tanpa pamrih, bukan? Tapi apa yang mungkin menjadi garis sesat dari mulut orang lain tampak seperti aturan emas ketika diucapkan oleh mulut permaisuri. Itu dipenuhi dengan martabat, dan membuat orang lain merasa seperti keinginan mereka sendiri adalah untuk mematuhi dengan ketat. Ini adalah pesona permaisuri. Ling Han menggelengkan kepalanya dan memaksakan tawa. Mengapa permaisuri terus-menerus berpikir untuk mendapatkan fisik pesona 9 revolusi? Mungkinkah dia tidak akan bisa naik ke puncak jika dia tidak mendapat bantuan dari fisik pesona 9 revolusi? Namun, sesuatu yang telah dipikirkan oleh permaisuri jelas tidak bisa dihentikan. Dengan demikian, Ling Han bahkan tidak bisa repot-repot menasihatinya sebaliknya, dan hanya mengarahkan pertanyaan pada para kurcaci. Kurcaci ini tidak memiliki kesadaran untuk menjaga terhadap orang lain secara alami, dan lebih jauh lagi, karena mereka telah bertarung dengan Ling Han di sisi yang sama, mereka dipenuhi dengan kepercayaan terhadapnya. Jika mereka tahu jawabannya, mereka akan menjawab semua pertanyaan yang dia ajukan. Mereka menyebut senjata tongkat yang mereka miliki di tangan mereka adalah senjata suci, yang mereka peroleh dari gua gunung, dan apa yang membuat Ling Han sangat terkejut adalah fakta bahwa para kurcaci ini sebenarnya tidak dilahirkan melalui metode normal, tetapi berasal dari gua gunung itu sendiri. Setiap 100 tahun, mereka akan masuk ke gua gunung, dan membawa beberapa kurcaci yang baru saja lahir. Kemudian, mereka akan mengubur para kurcaci yang telah meninggal karena usia tua di dalam gua gunung itu. Ling Han datang dengan tebakan. Sebenarnya, para kurcaci ini adalah manifestasi dari kekuatan sumber bumi. The Heavenly Dao Jade adalah sumber kekuatan dari langit dan bumi. Jadi keberadaan yang berharga seperti apa itu, dan bumi adalah ibu dari semua kehidupan. Jadi apa yang aneh jika dia melahirkan roh bumi seperti itu? Buktinya adalah fakta bahwa mereka semua telah lahir di dalam gua, dan juga baik-baik saja bahkan setelah terkena cahaya kematian dari senjata tongkat mereka adalah satu dan sama di tempat pertama, dan memiliki keduanya berasal dari kekuatan tertentu dari Heavenly Dao Jade. Ling Han mengajukan permintaan untuk pergi ke gua gunung, yang mendapat keberatan dari sebagian suku Gururu. Tetapi ada juga beberapa kurcaci yang menyatakan persetujuan. Ling Han telah memberi mereka bantuan yang sangat besar, jadi bagaimana mereka bisa menolak permintaan dermawan mereka? Pada akhirnya, para kurcaci ini mengatakan bahwa mereka perlu berdiskusi,
meminta para tetua suku untuk membuat ramalan, bertanya kepada arwah leluhur mereka, dan sebagainya. Hanya dengan begitu mereka dapat memberikan jawaban kepada Ling Han. Ling Han tidak terburu-buru. Meskipun para kurcaci ini tidak memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, mereka memiliki berbagai teknik dan tidak dapat diremehkan. Siapa sangka, gua gunung itu bisa jadi berisi senjata ampuh, kan? Dia, Empress, dan Bewitching Maiden Row dengan demikian menetap dan menunggu hasil diskusi para kurcaci. Ling Han dan Permaisuri masuk ke Menara Hitam. Mereka sudah mencapai tahap puncak pesangon kedua. Mereka hanya perlu menyingkirkan penghalang tingkat kultivasi mereka, dan akan mampu memberikan pesangon ketiga, dan kecakapan pertempuran mereka secara alami akan melambung berkali-kali. Mereka hanya harus maju ke pesangon ketiga, dan mereka tidak perlu mewaspadai orang lain di dalam alam misteri ini. Dalam kondisi normal, ini tidak mungkin. Itu harus memakan waktu setidaknya puluhan ribu tahun akumulasi setidaknya. Jika kemampuan pemahaman Anda buruk, maka itu akan menjadi ratusan ribu atau jutaan dan jutaan tahun, dan Anda mungkin masih tidak dapat menembusnya. Tapi Ling Han memiliki pohon reinkarnasi, dan yang lebih penting, setelah pohon reinkarnasi telah dilahirkan kembali, efeknya juga telah ditingkatkan beberapa kali. Secara kebetulan, Ling Han juga baru saja mendapatkan beberapa buah. Pohon reinkarnasi sangat jarang menghasilkan buah, tetapi sebagai sumber dari semua tanaman, buah yang dihasilkannya harus setingkat dengan obat surgawi. Bahkan jika pohon reinkarnasi saat ini telah tumbuh dari pertumbuhan yang dipercepat, jadi efek dari buahnya tidak seperti yang diharapkan, mereka masih merupakan harta surgawi. Ling Han dan Permaisuri membagi 4 buah surgawi di antara mereka berdua. Kemudian, mereka memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi. Mereka berharap untuk menyelesaikan terobosan dalam waktu sesingkat mungkin. 7 hari kemudian, Ling Han dan Permaisuri keluar dari pengasingan. Meskipun tak satu pun dari mereka membuat terobosan, keduanya telah mendapatkan kepastian yang sangat besar. Mereka hanya perlu memasuki pengasingan sekali lagi, dan mereka 90% yakin bahwa mereka dapat memberikan pesangon ketiga. Sayangnya, obat-obatan celestial telah habis. Lagi pula, mereka tidak bisa mengkonsumsi Seven Leaves Divine Cloud juga, kan? Obat surgawi yang bermutasi itu? Ling Han ingat obat surgawi yang berbentuk kelinci dengan kepala serigala. Jika itu bisa disempurnakan, maka dia dan Permaisuri harus bisa maju ke pesangon ketiga. Diskusi suku Gururu juga telah berakhir. Mereka setuju untuk membiarkan Ling Han dan kelompoknya masuk ke gua gunung, tetapi ada syarat prasyarat. Mereka harus memanen harta karun gunung sebagai pengorbanan. Di gunung-gunung ini, ada beberapa batu yang telah sadar dan menjadi roh gunung, dan itu disebut harta karun gunung. Di mata suku Gururu, harta karun gunung adalah barang kurban terbaik. Selanjutnya, selain dari waktu tertentu setiap abad, bahkan kurcaci tidak bisa masuk ke dalam gua. Mereka hanya bisa melakukannya dengan menggunakan harta karun gunung, yang berarti bahwa para kurcaci tidak bermaksud membuat masalah bagi Ling Han dan kelompoknya sama sekali. Ling Han dan kelompoknya pasti tidak akan bisa menunggu selama 100 tahun. Setelah lebih dari 9 tahun, kekuatan pembatasan gunung berapi akan lenyap, dan tempat ini akan kembali menjadi zona kekerasan, dan hanya makhluk hidup asli tempat ini yang bisa bertahan. Dengan demikian, Ling Han dan Permaisuri segera berangkat, dan Bewitching Maiden Row juga memilih untuk mengikuti mereka. Apa alasan baginya untuk tetap tinggal di desa? Mari kita perjelas. Menyelamatkanmu adalah satu hal, bepergian bersama juga satu hal. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa kami akan membagi harta kami denganmu, kata Ling Han dengan sungguh-sungguh. Sihir Maiden Row tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya. Harta itu bahkan belum muncul, dan kamu sudah menarik garis pemisah yang jelas di antara kita. Sial, men, kenapa dia menyelamatkannya sebelumnya? Dia sangat menantang. Dengan pesonanya, pria manapun harus berlari mengelilinginya, dan menyetujui apapun yang dia katakan. Bahkan jika dia membuat permintaan yang berlebihan, dia hanya perlu tersenyum dan memohon dengan nada lembut, dan secara logis seharusnya tidak ada yang bisa mereka tolak. Kenapa dia bertemu dengan pria seperti ini?
Sihir Maiden Row melihat ke arah permaisuri. Harus diakui bahwa jika ada pria yang memiliki bidadari cantik seperti ini, dia pasti akan mengembangkan kekebalan terhadap wanita lain. Bahkan seorang gadis penyihir hebat seperti dirinya tidak terkecuali. Tapi dia masih belum berdamai. Tidak ada orang yang tidak bisa ditaklukkan oleh sekte kemurnian, jika dia tidak mengubah pria ini menjadi subjek yang bersedia. Dia takut ini akan menjadi bayangan yang tersisa di hatinya, dan dia tidak akan memiliki harapan untuk menerobos ke tingkat jiwa pembagi dalam hidup ini. Sialan, mari kita datang dan bertempur. Saya tidak percaya bahwa saya tidak akan dapat membuat Anda tunduk. Bersambung ke chapter 1821. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.